hari ini kita kedatangan Ibu Natasha Sitorus. Beliau merupakan koordinator dari Aliansi Nasional untuk Anak dengan HIV. Hai Mbak Tasya, panggilan aku sayangnya Mbak Tasya. Ih, jadi panggil ibu. Selamat siang, Lydia. Ini canggung ya manggil Lydia. Nggak apa-apa sih panggil Lydia aja. Panggilan sayang juga soalnya ya Mbak. Iya. Nah, kita akan banyak ngobrolin soal situasi terkini gitu ya. Udah sampai mana sih gitu situasi pengobatan HIV pada anak dan remaja gitu. Oke, makasih ya Lydia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sedikit em, perkembangan mungkin ya atau situasi terkini pengobatan HIV untuk anak dan remaja. Tentunya ini dari sudut pandang bukan tenaga kesehatan gitu ya, karena saya bukan tenaga medis gitu atau misalnya dokter yang paham sekali tentang pengobatan. Tapi apa yang coba nanti saya paparkan ini saya himpun dari beberapa sumber, termasuk dari teman-teman juga yang mendampingi di lapangan langsung, yang berhadapan langsung dengan layanan maupun mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang tua maupun pelaku rawat atau bahkan anak dan remaja sendiri. Saya yakin bahwa di tahun 2024 ini pun masih ada yang mengalami kesulitan dalam memberikan ARV untuk anaknya. Nah, sekarang saya izin untuk membagikan beberapa informasi gitu ya terkait situasi terkini pengobatan HIV di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari data gitu ya, bahwa di tahun 2022 itu ada 2.800 kasus infeksi HIV pada anak, kemudian ada 18.000 anak yang berusia 0 sampai 14 tahun yang hidup di Indonesia, serta ada 18% ibu hamil HIV yang menerima ARV untuk pencegahan penularan pada bayi. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka 18.000, tapi di sini juga ada data yang menyatakan bahwa hanya 29% anak yang menjalani terapi ARV. Jadi dari 18.000 ini hanya 29%-nya. Sisanya kemana gitu ya? Itu kita nggak tahu apakah itu mungkin lost to follow up atau bahkan mungkin tidak mendapatkan pengobatan apapun alasannya, apapun kondisinya. Nanti juga teman-teman mungkin bisa berbagi cerita gitu ya, seandainya di daerah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada kasus-kasus seperti itu gitu ya, apa mungkin karena dihambat oleh keluarganya, artinya keluarganya tidak mengizinkan anak untuk mengakses pengobatan sehingga mungkin pernah terdiagnosa gitu ya dalam jumlah sekitar 18.000 ini, tapi kemudian tidak sampai kepada terapinya atau masuk ke dalam pengobatan. Per 5 Agustus gitu kita bisa lihat bahwa berturut-turut ini adalah 10 provinsi terbanyak jumlah anak yang saat ini sedang menjalani pengobatan ARV di Indonesia gitu. Mungkin teman-teman sekarang yang ada di daerah-daerah ini ada yang udah protes duluan gitu ya. Nggak mungkin, angkanya harusnya lebih besar gitu ya. Nggak apa-apa, ini adalah data yang dihimpun di SIHA gitu ya untuk usia 0 sampai 14 tahun. Artinya data SIHA ini kan adalah data dari layanan gitu ya. Sementara kemarin saya juga dapat kabar bahwa di beberapa rumah sakit kalau misalnya dia punya poli eksekutif, nah bisa jadi data-data dari poli eksekutif itu tidak masuk di dalam SIHA gitu ya. Sehingga itu mungkin bisa menjelaskan juga kenapa jumlahnya berbeda gitu dengan yang teman-teman atau Bapak Ibu ketahui di daerah masing-masing. Nah, ini adalah em, jumlah keseluruhan dari 38 provinsi gitu ya. Tadi kita bisa lihat urutannya dari tertinggi itu ada di Jawa Barat dan terendah paling kecil itu jumlahnya ada di Gorontalo. Totalnya ada 5.145 anak. Tadi saya coba hitung dengan angka 18.000 anak di tahun 2022, 29%-nya itu ya sekitar 5 ribuan gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup menggambarkan bahwa pun misalnya tahun ini jumlah anak dengan HIV usia 0 sampai 14 tahun itu bertambah lebih dari 18.000, kurang lebih 29 sampai 30%-nya lah yang saat ini dalam pengobatan ARV. Nah, kemudian kalau kita bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya selama ini kenapa sih obat anak itu kayaknya susah sekali gitu ya, selalu ada kendala, mungkin stoknya kosong atau kenapa jenisnya terbatas.
apakah negara sebenarnya tidak menganggarkan atau seperti apa keadaannya gitu ya. Ternyata berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan, pendanaan untuk ARV anak itu sumbernya ada dua. Pertama dari APBN dan kemudian dari Global Fund gitu ya. Obat mana saja dan tahun berapa saja itu pendanaannya kita bisa lihat sama-sama di sini. Ini adalah obat abacavir lamivudin. Ini mendapatkan pendanaan dari Global Fund di 2024 dengan jumlah pembelian sebanyak 5.260 gitu ya. Dan ini kebetulan adalah obat yang sangat ramah anak gitu ya, atau bisa dibilang sangat adalah obat pediatrik gitu ya, obat yang khusus untuk anak. Karena kenapa? Karena dia dispersible. Dispersible itu artinya dia larut dalam air. Kalau tadi Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat si Nur yang tadi ada di video itu, obat yang apa ditumbuk sama bapaknya, dihancurkan sama bapaknya itu adalah Aluvia, lopinavir ritonavir, yang sebenarnya bukan jenis obat yang larut di dalam air, hanya direndam saja supaya teksturnya bisa lebih lembut sehingga memudahkan diminum. Obat yang dibeli dengan dana Global Fund ini sudah dalam bentuk dispersible, artinya dia larut di dalam air dan juga ada garis baginya gitu ya, memudahkan untuk membagi supaya bisa sama rata. Jadi nggak besar sebelah seperti itu. Kemudian ada Abacavir 300 mg dengan dana Global Fund di tahun 2023, ada dolutegravir 10 mg dari pendanaan Global Fund 2023. Kemudian juga ada lamivudin zidofudin yang ukuran kecil ya, 30/60. Selama ini kita tahunya ada Duviral gitu ya, yang masih obat dewasa, tapi ternyata ini dengan pendanaan APBN dan Global Fund di 2023 ini sudah tersedia yang dalam bentuk dispersible atau larut dalam air dan juga bisa dibagi gitu ya, sudah ada garis baginya. Kemudian di sini ada kita kenalnya dulu dengan nama Aluvia ya, lopinavir ritonavir 100/25 dengan pendanaan Global Fund di tahun 2023 dan kemudian juga di tahun 2024 dengan total sekitar 2.500-an gitu ya. Kemudian juga ada lopinavir ritonavir 40/10 yang bentuknya granul atau seperti bubuk di dalam saset. Itu dengan pendanaan APBN dan Global Fund 2023 jumlahnya cukup banyak ini ya tersedianya. Kemudian ada nevirapin 50 mg. Ini adalah sirup yang tujuannya adalah untuk profilaksis bayi yang lahir dari ibu dengan HIV yang mendapatkan ASI. Ini ada dari Global Fund 2023 dan Global Fund 2024. Kemudian ada Zidofudin 100 mg, ini APBN 2024, dan ada Zidofudin 50 mg yang sirup. Ini juga adalah digunakan untuk profilaksis bayi lahir dari ibu HIV dari pendanaan Global Fund 2024 gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya sudah ada upaya dari negara, dari pemerintah gitu ya, untuk menyediakan ARV yang lebih cocok untuk anak gitu ya. Tapi nanti kita juga akan mungkin bisa diskusi bersama-sama apakah ini sudah cukup, apakah nanti ini akan sustainabilitasnya akan terjaga, artinya obat ini akan terus tersedia atau hanya kebetulan dibeli tahun itu saja dan kemudian di tahun-tahun ke depan terjamin akan tetap tersedia gitu ya. Nanti kita coba bisa diskusikan bersama. Nah, ini adalah beberapa jenis obat-obat yang kemarin saya coba tanyakan ke beberapa teman-teman yang mendampingi di lapangan gitu ya. Ini adalah dolutegravir yang 50 mg, tabletnya kecil gitu ya dan lebih lebih memudahkan untuk diminum. Kemudian ini ada abacavir lamivudin, ini sudah dispersible, artinya dia larut di dalam air dan ini kan bisa dibagi 4 gitu ya. Ada garis baginya, garis potongnya. Kemudian ada dolutegravir yang 10 mg. Ini juga ada garis baginya. Kemudian di sini ada lamivudin zidofudin atau Duviral yang juga larut dalam air dan ada garis baginya bagi 2 gitu ya. Sementara yang lainnya masih dalam bentuk dewasa gitu ya. Beberapa ini ada tenofovir, kemudian ada lopinavir ritonavir yang 200/50. Kemudian bahkan di beberapa rumah sakit ada yang masih mendapatkan racikan gitu ya, atau ada juga yang diracik dan dimasukkan di dalam kapsul. Nah, kalau kita bicara soal, jadi sebenarnya
pengobatan apa sih yang direkomendasikan untuk anak dan remaja gitu ya, yang sesuai dengan eh, pedoman dari WHO gitu ya. Kita bisa lihat bahwa di dalam Permenkes nomor 23 tahun 2022 ini sudah ada rekomendasi regimen pengobatan ARV pada anak dan remaja. Kita bisa lihat untuk lini pertamanya di usia 10 sampai 18 tahun ini ada tenofovir, em, lamivudin dan dolutegravir. Kemudian kalau dia punya TB ini diganti dengan efavirenz 600 dan kemudian alternatifnya kita juga bisa lihat di sini bisa diganti dengan kalau tidak tersedia dolutegravir atau mungkin dia tidak cocok itu bisa diganti dengan efavirenz dan kemudian kalau ada koinfeksi TB DTG-nya ini harus ditambah dengan 50 mg dolutegravir lagi setelah 12 jam. Untuk anak 3 tahun yang direkomendasikan di sini adalah zidofudin, lamivudin, dan efavirenz gitu ya. Di sini ada perubahan dari pedoman yang sebelum-sebelumnya gitu ya karena sebelumnya anak tuh biasanya dimulai dengan lamivudin, zidofudin dan nevirapin gitu ya tapi karena di internasional pun nevirapin itu sudah masuk ke dalam phasing out karena tidak akan digunakan lagi gitu ya karena apa kurang efektif gitu dalam mengurangi jumlah virus sehingga beralih ke efavirenz gitu ya. Alternatifnya di sini ada abacavir, lamivudin dan efavirenz, kemudian atau abacavir, lamivudin, dolutegravir atau tenofovir, lamivudin, efavirenz atau tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Sementara untuk anak usia di bawah 3 tahun atau kurang dari 3 tahun, ini diberikan regimen pilihan untuk lini pertamanya abacavir, lamivudin, dan lopinavir ritonavir atau lamivudin, zidofudin, lamivudin, dan lopinavir ritonavir. Sementara untuk alternatifnya di sini diganti dengan dolutegravir atau dengan nevirapin untuk bayi yang masih kurang dari 2 sampai 4 minggu. Jadi dia sebenarnya nevirapin ini penggunaannya lebih kepada tadi bisa untuk profilaksis atau kalau ada kondisi khususnya bisa diberikan di sini gitu ya. Setelah nanti dia lebih dari 4 minggu, nevirapinnya bisa diganti dengan loperamir, ritonavir atau dolutegravir. Kalau anak ini tadi yang usia di bawah 3 tahun dia ada koinfeksi TB dan juga obat TB-nya menggunakan rifampicin, maka perlu ditambah dengan dolutegravir 50 mg setelah 12 jam atau dosis lopinavir ritonavirnya dikali 2 gitu ya. Nah, sementara untuk lini kedua berdasarkan rekomendasi dari Permenkes yang sama gitu ya. Kita bisa lihat di sini tergantung dari lini pertama yang digunakan. Em, Kemudian kalau dia punya hepatitis B, ini akan berpengaruh pada pilihan lini keduanya gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca gitu, nggak perlu saya bacain satu persatu gitu karena ini sebenarnya sangat lumayan klinis lah gitu ya sehingga nanti teman-teman tetap bisa memahami ini dengan baik saya pikir tapi saya ingin hari ini kita pakai lebih banyak nanti untuk berdiskusi seperti apa sih sebenarnya situasi atau tantangan yang juga teman-teman hadapi di daerah masing-masing. Kemudian ini tadi untuk dewasa dan remaja dan ini untuk anaknya gitu ya. Em, kita lihat bahwa di sini di lini keduanya itu sudah mulai banyak dipakai dolutegravir untuk anak dan syukurnya karena dolutegravir sendiri sudah kalau kita lihat tadi ya sudah tersedia dalam dosis yang kecil juga yang untuk 10 mg dan kalau kita lihat tadi jumlahnya yang disediakan melalui pembiayaan APBN maupun GF itu juga cukup banyak. Nah, lalu sebenarnya ada apa gitu dengan ARV anak gitu ya? Kita tahu bahwa orang dengan HIV, orang yang hidup dengan HIV itu bergantung sepenuhnya gitu ya pada kepatuhan minum ARV termasuk kepada anak gitu ya. Tapi ketidakpatuhan itu juga kemudian akhirnya bisa berdampak pada resistensi virusnya terhadap ARV-nya itu sendiri. Kenapa rupanya kita nggak pakai obat dewasa aja gitu ya? Kenapa anak-anak nggak dikasih obat dewasa? Pertama, ARV dewasa itu ukurannya besar gitu ya. Tadi kita lihat Aluvia yang tadi mau diminum
atau sekarang namanya sudah jadi Lopivia, itu dari merah berubah jadi warna kuning gitu ya, itu ukurannya cukup besar, kemudian tanpa garis potong, sehingga tadi ya mau dipotongnya ya harus digetok pakai eh, gembok gitu ya. Eh, Pun misalnya sudah dipotong pakai pisau sekalipun gitu tanpa garis potong, itu tidak memastikan bahwa komposisi di antara kiri dan kanan itu sama gitu ya. Kemudian hasil potong tidak sama besar, sebagian hancur gitu ya, dan beberapa jenis obat setelah digerus akan sangat lengket dan pahit. Tadi kalau dilihat itu dia nempel di gigi gitu ya. Bahkan kalau mungkin ada yang mencoba melarutkan di dalam botol kecil atau misalnya di sendok, itu akan kelihatan ada endapannya di bawah. Artinya dia memang tidak dibuat dalam formula dispersible atau larut di dalam air. Kalau dispersible beda ya, dispersible sama effervescence gitu ya, yang kayak apa, redoxon. Jadi kalau dispersible itu dia tabletnya tidak mengeluarkan soda gitu ya, tapi dia ketika ditaruh di air misalnya didiamkan, dia akan larut dan menyatu gitu dengan air. Nah, ARV dewasa itu tidak seperti itu gitu ya. Obat lain pun yang tidak dispersible sebenarnya tidak untuk dilarutkan gitu ya. Kemudian kenapa bukan sirup gitu ya? Karena beberapa jenis ARV kalau harus dibuat dalam bentuk sirup, pelarutnya mengandung 40% alkohol. Nggak mungkin anak-anak kita jadikan orang yang bergantung pada alkohol sejak kecilnya gitu ya. Kemudian penyimpanannya juga harus dalam botol kaca dan harus khusus gitu ya. Bahkan harus disimpan di suhu tertentu. Nggak bisa ditaruh di suhu ruangan, mungkin harus menggunakan kulkas. Sementara banyak anak-anak yang hidup dengan HIV ini ya tinggal dengan keluarga yang bahkan jangankan kulkas gitu ya, listrik di rumahnya pun mungkin terbatas sekali gitu. Kemudian kenapa bukan ARV racik? Pertama, masih ada beberapa rumah sakit atau layanan yang mengenakan biaya tambahan untuk racikan ini. Kemudian dosisnya juga bisa tidak tepat gitu ya. Bagaimana cara meracik untuk 1 bulan, kemudian itu harus apa namanya, ditimbang sama rata gitu ya. Apakah bisa dipastikan bahwa masing-masing kantong racikan itu sama gitu komposisinya gitu ya ketika dicampur dengan sebegitu banyak eh, tablet gitu ya, dan apakah kertas yang pertama itu lebih banyak lamivudin dan zidofudinnya dibandingkan yang satunya lagi, itu kita nggak bisa dipastikan. Kemudian beberapa obat juga efektivitasnya bisa berkurang gitu ya ketika dia tergerus, disimpan dalam keadaan tergerus, uh, ada potensi teroksidasi oleh udara sehingga mungkin dia jadi lebih lengket gitu, atau mungkin tidak efektif lagi gitu. Kemudian juga tidak kelihatan tanggal kadaluarsanya gitu ya. Beberapa obat-obatan yang tadi saya tunjukkan di dalam plastik diberikan dari rumah sakit itu tidak dituliskan tanggal kadaluarsanya. Jadi selama ini mungkin kebanyakan orang tua, bapak ibu gitu ya, atau keluarga yang mengambil dari rumah sakit tutup mata saja dan percaya bahwa semoga obat yang diberikan dalam bentuk racikan atau tidak dalam botolnya itu semoga belum expire gitu aja gitu ya. Karena ya tidak ada gitu. Sementara kalau diberikan dalam botol utuh yang masih disegel, di situ masih tertulis jelas, bisa kelihatan kapan obat itu akan kadaluarsa. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya dihadapi dalam dalam pemberian ARV ini gitu ya? Nah, ARV yang tersedia bukan dalam bentuk pediatrik sehingga tadi harus dibagi, dipotong, digerus. Kemudian pembagiannya kemungkinan tidak rata sehingga bisa mengakibatkan underdose atau bahkan overdose gitu ya, kekurangan atau bahkan kelebihan. Beberapa obat direkomendasikan untuk tidak dipotong atau digerus. Memang ada beberapa obat yang boleh digerus, tapi di situ ditulisnya sebenarnya boleh digerus sesaat sebelum diminumkan. Dalam artian ketika mau diminum, digerus, kemudian diminum. Tidak disimpan dalam keadaan terpotong atau tergerus. Beberapa obat juga ukurannya cukup besar sehingga sulit ditelan, dan beberapa obat yang digerus tadi menjadi sangat lengket dan bila terkena air jadi bahkan sangat sulit ditelan gitu ya. Tidak semua rumah sakit memiliki standar yang sama dalam pemberian dosis dan jenis ARV pada anak. Walaupun anaknya kondisinya sama persis, umurnya sama, berat badannya sama, bisa jadi rumah sakit A itu punya sediaan obat yang eh, contohnya lopinavir, ritonavir 100 per 25. Sementara di rumah sakit lain adanya cuma yang 200 per 50. Jadi mau nggak mau anaknya harus minum 200 per 50 dibagi 2. Sementara di rumah sakit yang A tadi dia bisa minum obat yang lebih kecil gitu ya.
Kemudian tidak semua jenis ARV pediatrik yang direkomendasikan oleh WHO diadopsi oleh Kemenkes. Jadi di rekomendasi WHO itu sebenarnya ada beberapa jenis pilihan obat lain. Nah, Indonesia dalam hal ini Kemenkes gitu ya, tidak mengadopsi kesemuanya itu gitu ya, hanya beberapa saja yang dipilih yang kemudian diputuskan gitu ya untuk disediakan di Indonesia. Lalu akses untuk mendapatkan obat menggunakan BPJS harus melalui beberapa tahap dan tidak bisa sekali jalan sehingga biaya transportasi bertambah gitu ya. Tahu bahwa menggunakan JKN, BPJS itu ada rujukan berjenjangnya dan kemudian eh, prosesnya tidak segampang kalau misalnya kita mau bandingkan situasi pengobatan pada anak dan misalnya pada dewasa, ada multiman dispensing, bisa dititip, bisa dikirim lewat telemedicine, tidak seperti itu gitu situasinya pada anak gitu ya. Nah, selain itu apalagi sih gitu ya ketika orang tua, pelaku rawat atau kakek nenek gitu ya, mereka tidak terlalu mengerti, tidak terlalu paham bagaimana sebenarnya fungsi dari obat, apa efek sampingnya gitu ya, atau misalnya eh, bagaimana seharusnya patuh minum obat dengan tepat itu contohnya seperti apa sehingga pada akhirnya em, anak tuh diberikan obat tapi mungkin tidak tepat gitu ya, artinya dianggap oh ya udah pokoknya diminumin mau itu telat mau itu bolong-bolong yang penting nanti di akhir bulan ngambil obat lagi lah gitu ya sehingga akhirnya banyak anak-anak juga yang um, mengalami resistensi dan harus beralih tidak melihat ada tanda-tanda fisik yang berubah pada anak gitu ya itu juga bisa mengakibatkan adanya situasi-situasi yang memburuk gitu pada kondisi si anak. Kemudian anak juga belum tahu bahwa mereka terinfeksi HIV gitu ya. Masih banyak anak yang tidak tahu bahwa mereka hidup dengan HIV sehingga kesadaran untuk menjaga kesehatan diri dan mengonsumsi obat secara teratur tuh masih rendah. Karena apa? Banyak yang dibilang itu adalah vitamin, itu adalah obat cantik, obat pintar, masih banyak yang orang tua atau pelaku rawat, kakek nenek, om, tante yang menjelaskan seperti itu sehingga mereka merasa oh itu bukan obat yang penting untuk dia gitu ya. Kemudian ada beberapa anak juga yang mengalami efek samping seperti ruam, mual, anemia, serta beberapa anak juga dikeluhkan mengalami penurunan fungsi pendengaran. Ketika efek samping ini terlalu berat, di beberapa kasus anak-anak ada yang jadi trauma atau bahkan menolak, nggak mau lagi minum obat. Nanti kalau minum obat jadinya mual-mual, jadinya gatal-gatal terus, jadinya lemas, jadinya ini gitu. Padahal efek samping yang muncul itu sebenarnya bisa dikonsultasikan sehingga nanti bisa bisa dicari gitu ya caranya apakah obatnya diganti atau seperti apa. Kemudian yang pastinya anak mulai jenuh untuk minum obat. Nah, kalau kita bicara soal jadi sebenarnya obat yang terbaik untuk anak itu apa sih gitu ya. Di sini ada informasi dari WHO tentang Optimal Pediatric ARV Dosage Forms. Jadi ini adalah bentuk yang paling optimal gitu ya idealnya lah gitu ya. Kalau dari kriterianya WHO seperti ini gitu. Yang pertama dia memenuhi persyaratan WHO termasuk dalam pedoman WHO terbaru untuk pengobatan untuk anak-anak. Kemudian ada fleksibilitas dosis, memungkinkan berbagai pilihan dosis. Jadi obat yang sama, tapi dia ada beberapa dosisnya sehingga tadi kalau misalnya umurnya lebih kecil, berat badannya lebih rendah gitu ya, ada pilihan dosis yang lebih kecil sehingga dia tidak perlu minum obat yang besar yang harus digerus atau dipotong dan lain sebagainya. Kemudian dia ramah pengguna. Ramah pengguna ini artinya apa? Pertama, dia mudah bagi petugas kesehatan untuk meresepkan di beberapa kesempatan ketika saya tukar cerita dengan teman-teman di daerah, ada yang mengeluhkan bahwa di beberapa layanan kesehatan ada rumah sakit, ada petugas kesehatan yang kemudian bahkan menolak untuk memberikan pengobatan ARV kepada anak karena mereka tidak mengerti bagaimana cara meresepkan atau memberikan dosis yang tepat kepada anak gitu ya. Karena yang tersedia adalah obat dewasa gitu. Gimana cara ngitung luas permukaan tubuh, berat badan dan lain sebagainya gitu. Jadi seharusnya kalau berdasarkan kriterianya WHO yang ramah pengguna itu salah satunya memudahkan petugas kesehatan untuk meresepkan, kemudian memudahkan pengasuh juga untuk memberikan gitu ya. Artinya dia nggak usah susah-susah
ditumbuk atau misalnya dicampur pakai air gitu ya kayak tadi gitu ya ditunggu dulu 15 menit padahal mungkin udah buru-buru mau berangkat kerja anaknya udah buru-buru mau berangkat sekolah misalnya gitu ya. Dan pastinya yang ideal itu ya mendukung kepatuhan pada anak artinya meminimalisir kemungkinan anak menolak minum obat karena rasanya yang pahit atau misalnya jumlahnya yang terlalu banyak, bentuknya yang terlalu besar, susah ditelan dan lain sebagainya. Kemudian mengoptimalkan rantai pasok. Jadi ARV itu yang untuk anak itu seharusnya dia mudah diangkut, mudah disimpan dan mudah didistribusikan gitu ya. Kalau kita bicara mudah tadi kalau kita mundur lagi terkait dengan kenapa bukan sirup gitu ya. Kita perlu ingat sirup itu berarti dia harus di dalam kemasan botol gitu ya dan artinya itu mungkin akan lebih susah untuk didistribusikan harus lebih hati-hati nggak boleh dibawa di dalam truk yang kemudian terpapar matahari misalnya dan lain sebagainya atau eh, nanti disimpannya gitu ya ketika belum didistribusikan kepada pasien misalnya itu harus disimpan dalam suhu tertentu dan ketika sudah didistribusikan pun disimpan di rumah harus dalam suhu tertentu yang tadi belum tentu semua orang punya kulkas atau punya ruangan yang suhunya cocok untuk menyimpan obat-obatan tadi. Kemudian di sini ada biaya komparatif. Ada satu catatan penting di sini dibilang bahwa biaya seharusnya tidak menjadi faktor penentu dalam memilih obat untuk anak gitu ya, tetapi biaya komparatif obat serupa atau formulasi obat harus dipertimbangkan. Jadi sebenarnya jangan karena jumlahnya sedikit kemudian dibandingkan nih obat dewasa kalau kita beli obat dewasa harganya lebih murah mendingan kita beli obat dewasa aja buat anak-anak toh nanti juga kita untung atau mungkin bukan untung harganya tidak terlalu membebani toh juga nanti bisa dipotong-potong dan lain sebagainya gitu ya itu adalah optimal pediatric ARV dosage forms dari WHO optimalnya seperti itu gitu ya tapi kan kita tidak bisa belum bisa gitu ya mencapai yang seoptimal itu. Nah, terus kalau bisa jadinya sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Semua jenis ARV maunya disediakan dosis anaknya juga gitu ya. Jadi bukan dosis dewasa yang masih harus dipotong dan digerus. Kalau misalnya di pengobatan dewasa ada banyak sekali obat yang bisa dipilih gitu ya, bahkan yang sangat mempermudah seperti contohnya yang fixed dose combination, kombinasi dosis tetap yang cukup diminum sekali sehari, tenofovir, lamivudin, dolutegravir atau misalnya tenofovir, lamivudin, efavirenz itu tersedia pada dosis dewasa. Apakah itu memungkinkan gitu ya dibuat dosis anak-anaknya sehingga anak juga bisa dibantu, dimudahkan untuk bisa minum sekali sehari saja dan tabletnya cuma satu gitu ya. Nah, kalau nggak bisa gitu, paling tidak ya obat dewasa itu yang misalnya disediakan adalah obat yang ada garis potongnya gitu ya. Karena kenapa kita bicara soal garis potong gitu ya? Kita bicara jangan bicara obat ARV deh, kita bicara obat yang sehari-hari yang dengan bebas bisa diminum sama orang ketika ada keluhan, misalnya paracetamol gitu ya. Paracetamol itu memang kandungannya paracetamol 500 miligram misalnya. Tapi paracetamol itu ada garis baginya bahkan Panadol misalnya gitu ya merek gitu. Itu ada garis baginya. Artinya kalau kita potong itu bisa dipastikan bahwa ketika kita membagi dengan sama rata kandungan 250 miligram di satu potongan dan potongan yang lain itu sama persis gitu. Nah, kalau obatnya itu adalah campuran, kita nggak tahu gitu ya ketika kita belah itu sepresisi apapun, apakah belahan yang kiri dan kanan itu campurannya sama rata gitu ya. Itu yang nggak bisa dipastikan. Tapi kalau obat itu sudah dibuat dalam bentuk tablet yang ada garis potongnya, maka itu sebenarnya bisa dipastikan obat itu sama rata gitu komposisinya. Dan tentunya ukurannya juga bisa lebih tepat dibandingkan kalau kita membagi sendiri gitu ya, mengira-ngira sendiri gitu. Kemudian di luar Indonesia ini sudah tersedia jenis granul. Sebenarnya di Indonesia pun tadi sudah ada gitu ya 40/10 miligram tadi lopinavir, ritonavir granul atau sprinkle yang isi kalau di luar itu ada yang bentuknya kapsul jadi dia bisa ditaburkan ke makanan atau kalau misalnya ini dosisnya lebih besar bisa dikurangi jumlahnya secara tepat sesuai dengan dosis walaupun sebenarnya ada tantangan baru terkait dengan granul ini gitu ya ketika ini tersedia di Indonesia banyak anak yang tidak bisa minum tablet 200/50 kemudian diberikan granul ini gitu ya. Coba bayangkan dosis 200/50 digantikan dengan dosis 40/10. Berapa banyak saset yang harus diminum oleh satu orang anak gitu ya. Ketimbang misalnya dia cukup minum 2 tablet yang 100/25 gitu ya.
per 25-nya mungkin waktu itu kosong, yang tersedia 40/10. Jumlah obat yang harus diminum jadinya jauh lebih banyak. Dan ketika kemudian itu sebenarnya nggak boleh dilarutkan dan harusnya ditaburkan di atas makanan, itu ternyata meninggalkan rasa yang tidak enak di dalam mulut gitu ya. Rasanya ternyata bukan seperti manis atau seperti buah-buahan atau bahkan tidak ada rasanya. Bahkan beberapa menceritakan ternyata rasanya malah pahit gitu ya. Sehingga peruntukan granul itu sebenarnya diperuntukkan kepada anak-anak yang memang berat badannya atau usianya memang jauh lebih kecil sehingga dengan menaruh di atas makanan itu membantu mereka dan harus dipastikan bahwa makanannya habis. Kalau misalnya udah ditaruh di atas makanan kemudian buburnya nggak habis berarti sama aja bohong gitu ya, artinya tidak terminum semua obat-obatannya seperti itu. Nah, itu tadi sekilas informasi gitu ya, mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Em, ini masih waktunya masih banyak sekali, kita boleh apa? Boleh berdiskusi, eh, boleh apa? Mungkin Mbak Lydia, Mbak Lydia mungkin bisa pandu gitu ya, seperti apa kita mau melanjutkan. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali ya Kak Tasya, Mbak Tasya. Ini jadi dapat gambaran yang apa ya, menarik gitu ya, bahwa tadi kita lihat ngomongin situasi pengobatan anak dengan HIV, anak dan remaja dengan HIV tuh lekat banget kaitannya jadi panjang gitu ya, mulai dari pendanaannya, pengadaannya dari kementerian gitu kan, regulasinya seperti apa, belum lagi dalam konkretnya di lapangan pemberian di layanan tadi nakesnya seperti apa, pengetahuannya, kemudian orang tua, keluarga, dan terakhir ya diri anaknya sendiri gitu. Jadi sangat kompleks gitu ya. Tentu banyak banget yang aku rasa udah siap buat bertanya gitu ya dan berdiskusi gitu ya. Mungkin kita saling tukar pikiran dan juga mungkin ada ide ataupun masukan ataupun pendapat Bapak Ibu yang tentunya sangat menarik buat kita dengar. Tadi juga aku mungkin mau menginfokan apa namanya? Tadi ada Mbak Olin ya. Halo Kak Olin dari YPHB. Ada daftar anak ARV anak yang boleh dan tidak boleh digerus dikasih di share link sama Kak Olin, ini menarik juga nih, bagus informasinya jadi kita bisa belajar ya, sayangnya memang dalam bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu yang tadi banyak bertanya buat PPT, nanti boleh ya kata Tasya PPT-nya dibagikan ya. Oke, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir, nanti dibantu dikirimkan untuk PPT-nya. Tanpa berlama-lama, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau mungkin menaruh pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Oke, saya cek dulu ada yang mau. Oh, Pak Ya, Dadang. ya Yang mau. siap Bu. Silakan Bapak Dadang dari Ya, mana? dari KPA Jawa Barat. Ya, terima kasih Teh Lydia, terima kasih Teh Bu Tasya. Menarik sekali paparannya, termasuk juga cukup kaget juga ternyata Jabar juara ya. Jadi 2024 sampai bulan Agustus ini 20% kasus anak Indonesia itu di Jawa Barat. Jadi ada 825 kasus. Tapi dari sisi lain memang kita juga memahami atau artinya berbanding lurus dengan apa namanya upaya kita untuk gencar menemukan kasus. Jadi lebih cepat kasus ini ditemukan, nah ya mudah-mudahan ada target-target kita yang ya misalnya Gating 2030 gitu ya. Jadi ini juga menyebar ke terutama yang ke dewasa juga ya usia produktif misalnya. Karena memang Jawa Barat juga usia produktif 19 usia 19 sampai 45-nya juga juara juga gitu. Jadi tinggi. Artinya ini ada upaya kita di Jawa Barat memang dari teman-teman kesehatan yang upaya melakukan screeningnya terus-menerus gencar dilakukan ke setiap wilayah. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait dengan topik kita sejauh mana pengobatan, ya terus terang saja memang terkait pengobatan kita di KPA memang tidak begitu masuk ke teknis ya, ke teknis medis. Nah, tapi ada hal yang saya ingin eh, apa namanya, meminta pengalaman Mbak Tasya gini ya, Mbak Tasya, terutama yang terkait dengan kalau pengobatan itu kan hilir ya, hilir. Jadi artinya sudah kejadian. Tapi yang
kita ingin juga masukkan, mungkin mudah-mudahan ada datanya, adalah terkait dengan hulu, dengan hulunya, dengan awalnya itu kenapa tiba-tiba anak gitu kan yang eh, apa namanya ya meskipun mungkin dari orang tua atau dari apa. Tapi itu mungkin bagian yang kita ingin tahu. Kemudian yang kedua juga sejauh ini se- dalam konteks pengobatan saya HIV ya HIV ODIP terutama ODIP ya. Saya sangat apa namanya? Sangat ingin mendalami bahwa pengobatan ini tidak toh hanya kepada urusan obat. ODIP ini tidak hanya urusan kamu harus harus apa namanya eh, rutin berobat. Tapi ada faktor lain yang di luar medis ini yang perlu terus dilakukan pendampingan, penguatan supaya apakah dia psikososialnya, mentalnya, kemudian kepatuhannya, kemudian apa namanya lah, pokoknya yang di luar obat aja yang mungkin menurut saya ya termasuk juga mungkin biaya, akses dan sebagainya ya, termasuk juga mungkin kualitas dari berbagai macam obat gitu. Nah, artinya saya hanya ingin meminta masukan saja karena kan dengan kasus yang cukup besar mungkin kita akan mencoba terus berkoordinasi dengan teman-teman pendamping LSM yang ada di Jawa Barat bersama juga terutama Dinas Kesehatan terkait dengan ini gitu. Jadi oke, di pengobatan kita juga lakukan, pasti dilakukan ketika temu kasus, pasti kan terus kita lakukan. Nah, yang kita ingin juga kejar nih di awalnya juga, di awal. Termasuk juga kemudian mekanisme pendampingan yang apa nah, yang apa ya, yang ampuh gitu ya, ampuh yang bisa, oh si anak teh itu nggak manja, nggak ogah, nggak malah gitu kan, kira-kira nggak rewel gitu. Meskipun tadi udah dijelaskan ya sama di slide dia di PPT. Itu saja Mbak Tasya, Bu Lydia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadang. Aku konfirmasi dulu tadi pertanyaan pertamanya, berarti yang dari hulu ke hilir itu maksudnya lebih ke penyebabnya kah, Ya, Pak? satu itu satu. Kemudian yang kedua, Yang eh, kedua, tadi saya tangkap sih, jadi bahwa Bapak menekankan pengobatan tidak hanya urusan pengobatan semata, betul, Bapak itu ada yang kedua. dukungan-dukungan lain nih, Mbak Tasya. Heeh. Bukan untuk minum obat, mungkin bisa disampaikan dukungan-dukungan apa saja, dan kemudian yang ketiga mekanismenya jika ada memang best practice-nya nih pendampingan untuk Betul, anak dengan HIV. Mungkin tiga betul, betul, betul. Siap. Iya, pertanyaannya. Baik, Pak. Silakan. Nuhun, nuhun, nuhun. iya. Ya, terima kasih Pak Dadang. Jangan sedih dulu gitu ya. Kenapa nih Jabar juara satu untuk jumlah anaknya gitu ya. Iya, Eh, iya. Seperti tadi yang saya sampaikan juga bahwa ketika kemarin saya mendapatkan data ini em, apa disebutkan gitu ya bahwa ini adalah data dari layanan. Bukan artinya mencoba mencari alasan lain. Mungkin data dari layanan nggak betul Iya, gitu iya. dan lain sebagainya. Karena ada juga kasus anak-anak yang menjalani pengobatan tapi ternyata tidak tercatat misalnya di dalam SIHA gitu ya. Iya, Bisa iya. jadi ternyata Jakarta jauh lebih tinggi gitu ya daripada Jawa Barat gitu. Tapi terlepas dari semua itu, Betul, kalau betul. di pertanyaan hulu ke hilirnya, berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa data-data yang pernah saya temukan, bahwa sebagian besar anak yang hidup dengan HIV gitu ya, yang usianya di bawah 10 tahun, itu Hmm. 95% itu adalah karena tertular dari ibu ke anak gitu ya, Hmm. bukan karena perilaku beresikonya gitu ya, Iya. usia di bawah 10 tahun gitu. Artinya mereka Hmm. memang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV gitu. Hmm. Sementara sisanya mungkin ada yang beberapa dari perilaku beresiko atau misalnya dari faktor-faktor lainnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kasus misalnya penularan HIV karena transfusi darah atau transplantasi organ itu sudah sangat kecil sekali gitu ya, karena semenjak Palang Merah Indonesia melakukan screening eh, HIV dan hepatitis itu bisa diminimalisir gitu ya, sehingga sebenarnya sangat kecil sekali jumlah kasus yang disebabkan karena transfusi darah gitu. Apalagi kalau transplantasi organ itu lebih ketat lagi gitu ya, ininya apa proses screening dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bahwa memang
karena saya juga belum mendapatkan data terbaru nih ya Pak Dadang dari Kementerian Kesehatan berapa sih jumlah anak remaja gitu ya usianya 15 Ya. sampai 19 tahun. Karena mungkin teman-teman remaja atau apa namanya orang muda dengan perilaku berisiko juga ikut menyumbang angka itu gitu ya. Tapi kalau yang tadi angka 800 di Jabar itu adalah angka usia 0 sampai 14 tahun yang kemungkinan besar itulah adalah anak-anak yang memang lahir dari orang tua yang HIV. Artinya mereka memang sudah terinfeksi HIV sejak lahirnya. Tadi Ya. ada beberapa juga saya baca di apa namanya di chat bahwa ya sebenarnya itu juga mungkin karena tadi Pak Dadang juga bilang ya gencar melakukan screening dan kemudian kasusnya baru mulai muncul nih gitu ya. Wah, bukan Ya. artinya ini kasus baru yang ada lonjakan seperti itu tidak. Tapi ini adalah memang apa namanya penemuan-penemuan kasus yang yang baru ditemukan sekarang gitu. Karena Ya. anak-anak pun lahir itu tidak semuanya langsung bergejala ya Pak gitu. Artinya Ya. ada anak-anak yang bahkan mungkin sampai umur 7 tahun itu tanpa gejala gitu ya. Hmm. Imunitasnya masih baik, tapi kemudian umur 8 tahun mulai sering sakit, ada Hmm. muncul gejala-gejala demam atau mungkin diare Hmm. dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin kalau terkait kenapa kok bisa tiba-tiba anak gitu Ya. 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 Kemudian tadi kalau terkait dengan ya memang pengobatan kita nggak bisa apa tutup mata bahwa banyak sekali faktor yang pastinya berdampak dan berpengaruh kepada anak gitu ya dalam kalau kita bicara kepatuhan gitu ya orang jangankan anak orang dewasa yang sudah bisa dibilang paham tentang kondisi tubuhnya bagaimana dia harus menjaga apa yang akan terjadi kalau dia nggak minum obat itu saja masih butuh dukungan gitu ya ada kelompok dukungan Hmm. sebaya butuh konsultasi butuh Hmm. support system yang apa, memberikan semangat dan apa namanya membuat dia lebih positif dan terus mau menjalani pengobatan. Apalagi anak gitu ya. Ya tadi bedanya gitu, anak belum tahu bahwa dia HIV. Orang lain di sekitarnya mau memberikan dukungan juga ragu-ragu. Nanti takut Hmm. ketika misalnya kita mau dukung dia jadi tahu deh bahwa dia HIV gitu kan. Orang Hmm. tuanya takut, belum berani untuk Ya. membuka statusnya. Ya. Kakek neneknya nggak tahu gimana cara ngejelasinnya gitu. Sementara program dukungan untuk anak dan remaja itu terbatas sekali gitu ya. Kenapa gitu ya? Ya lagi-lagi kalau kita mau mundur urusannya uang gitu ya. Artinya Ya. tidak ada pendanaan yang saat ini betul-betul teralokasikan untuk program pendampingan anak Anak. dan remaja dengan HIV. Hmm. Sekarang masih semuanya diprioritaskan untuk orang dewasa, populasi Hmm. kunci, teman-teman populasi kunci. Hmm. Kenapa? Mungkin karena jumlah anak masih dianggap kecil gitu ya, cuma 3-4% dari total keseluruhan orang dengan HIV di Indonesia. Tapi apakah mau ditunggu sampai jumlahnya mirip-mirip gitu ya, dekat-dekat dengan itu kemudian baru ada alokasinya? Semoga tidak seperti itu gitu ya. Sehingga em, kalau kami bicara soal apa yang dilakukan kami di Aliansi Nasional untuk Anak dengan HIV, sebenarnya salah satunya adalah mencoba menghimpun kekuatan bersama-sama dengan teman-teman, dengan lembaga-lembaga, kelompok dukungan yang ada di daerah untuk yuk kita nggak perlu harus berangkat dari adanya pendanaan, tapi apa yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama melalui advokasi misalnya gitu ya untuk bisa mendukung kebutuhan mendesak anak dengan HIV saat ini gitu. Mungkin nggak bisa semuanya terpenuhi nih Pak gitu ya. Artinya Ya. kita lihat yang prioritas saat ini adalah untuk ARV-nya. Yuk kita maju sama-sama. Kita upayakan advokasi ke Kementerian Kesehatan, ke pemerintah, ke bagian-bagian lain yang kira-kira bisa kita dorong sehingga bisa tersedia dulu nih obatnya. Setelah itu obatnya udah lebih nyaman, udah lebih baik, stoknya tersedia, baru mungkin kita bisa eh, cari apa dukungan untuk bisa membentuk tadi kelompok-kelompok dukungan gitu ya, artinya bisa Ya. membantu si anak, bukan hanya anak tapi terutama caregivernya, pelaku rawatnya gitu ya, orang tuanya Hmm. tidak merasa dia sendirian, kakek Ya. neneknya merasa bahwa ini bukan beban tapi ini adalah tanggung jawab yang harus saya lakukan tanpa harus merasa berat sekali karena dia punya teman-teman kakek nenek juga yang juga mau berbagi tips misalnya gimana caranya merawat anak dengan HIV, cucu yang HIV gitu. Jadi memang ini sebuah PR yang masih panjang sekali gitu ya Pak gitu yang Iya, harapan iya. sebenarnya bisa kita
lakukan bersama-sama gitu. Kalau Bapak bertanya tadi, ada nggak sih contoh yang idealnya gitu ya? Di sini juga ada teman-teman dari Lentera Anak Pelangi. Lentera Anak Pelangi ini sudah sejak tahun 2009 gitu ya, mendampingi anak-anak dengan HIV di Indonesia, dan beberapa tahun belakangan juga mereka mulai fokus untuk mendampingi anak-anak yang remaja gitu ya. Nanti mungkin bisa kontak-kontakan dengan teman-teman dari Lentera Anak Pelangi, bisa cerita juga seperti apa sih pendampingan yang mereka lakukan gitu ya, yang mana tanpa pendanaan dari pemerintah gitu ya, artinya mungkin Hmm. harus mencoba mencari sumber pendanaan lain gitu ya, yang sifatnya mungkin dari private sector atau mungkin dari kelompok-kelompok kecil yang bisa kalau dikumpulkan insya Allah gitu ya bisa Iya, mendukung iya. dan memenuhi kebutuhan anak dengan HIV. Mungkin seperti itu Pak Dadang. Terima kasih, Mbak Tasya. Ya. Cukup clear ya Pak ya. Iya, insya Allah. Ya, nanti bisa berkontak mungkin dengan teman-teman LAP gitu ya, atau nanti teman-teman Iya, mungkin punya dukungan-dukungan yang best practice gitu, memberikan best practice, betul, betul. dengan HIV ataupun remaja mungkin bisa berbagi juga. Terima kasih, Mbak Dia, Mbak Terima Dia, kasih Pak Dadang. Mbak Ini Tasya. malam chat ramai sekali loh Mbak Tasya. Iya nih. Kita sedikit lirik dulu nih. Iya. Coba ya. Oh ini Pak Andre William dari equals.id berharap para pendamping anak dengan HIV bisa membantu advokasi mendesak para pemerintah untuk bisa menyediakan ARV anak jenis FDC. Tujuannya agar lebih praktis dan angka putus obat pada anak semakin diperkecil atau bisa ditekan. Kayak dulu Mbak Tasya juga ini ya mengikuti perjuangan untuk Iya. untuk pengobatan. Ini ya tadi terkait dengan FDC ya. Dulu sebenarnya kan udah tersedia ya FDC, tapi FDC-nya itu kan mengandung stafudin dulu ya, dan ketika stafudin itu sudah phasing out juga, akhirnya tidak tersedia lagi gitu ya. Kenapa sekarang kita kesulitan gitu? Di internasional sendiri, di global, setahu saya belum tersedia gitu ya FDC yang artinya benar-benar satu tablet yang bisa diminum sekali sehari untuk anak, itu masih tersedianya untuk yang dewasa. Mungkin kalau ada yang punya informasi yang berbeda nanti mungkin juga bisa share di sini gitu ya. Tapi em, kita kita mungkin kalau kita bicara soal advokasi mendesak pemerintah, kita juga nggak bisa mendesak pemerintah untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk mereka lakukan karena misalnya itu memang belum ada gitu ya. Artinya nggak mungkin kita bilang, ayo dong Indonesia ciptain FDC gitu. Sementara proses obat itu bisa sampai ada di Indonesia dan kemudian diminum sama anak-anak itu kan prosesnya sangat panjang sekali gitu ya. Rantai apa namanya, rantai pasok itu tuh, supply chain itu tuh panjangnya minta ampun gitu ya. Mulai dari apakah dia punya paten, udah gitu dia punya nomor izin edar, bisa dimasukkan ke dalam e-katalog, terdaftar di mana dan lain sebagainya sampai nanti akhirnya bisa sampai. Jadi nggak bisa kita mendorong, dong pemerintah, Kementerian Kesehatan ciptain tuh obat yang FDC misalnya gitu. Itu nggak bisa seperti itu juga gitu. Jadi kita juga harus melihat apa yang sebenarnya sedang berlaku di luaran sana gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke Afrika atau ke Amerika, ke Inggris, terdekat saja gitu ya, se-Asia Tenggara, apa obat yang tersedia yang mudah eh, diakses atau diminum sama anak di sana, itulah yang mungkin yang terdekat yang bisa kita coba bantu dorong gitu ya. Tentunya bukan bukan hanya satu dua pihak, tapi semuanya harus bersama-sama untuk mendorong supaya tersedia obat yang lebih nyaman dan lebih bersahabat untuk anak. Tentunya berharap juga tadi seperti saya bilang gitu kan, coba kalau ada TLD atau TLE yang bisa untuk anak, FDC gitu ya. Tapi apa tenofovir sendiri itu kan nggak bisa untuk semua anak gitu ya. Tenofovir kalau nggak salah itu cuma bisa untuk anak di atas berapa saya lupa gitu ya. Tapi tidak semua anak juga bisa minum obat itu. Artinya jawabannya solusinya bukan satu obat gitu, tapi ada beberapa jenis obat yang kemudian itu bisa membantu mempermudah anak untuk minum. Tapi betul bahwa kita harus bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk mengadvokasi supaya lebih tersedia lebih banyak apa obat yang ramah dan mudah diminum oleh anak.
Natasha, ada tambahan dari Kakak Olin ini. Oh Sudah iya. ada sih katanya di global dan bisa dibeli melalui Wambo. Oh, Update sekali nih Kakak Olin. oke, ini mungkin dari pertemuan ini IAS kemarin ya, Kak Olin ya. Makasih informasinya. Nanti kita coba lihat-lihat dan nanti kita coba apa colek-colek teman-teman di Kementerian Kesehatan juga gitu ya, supaya nanti kita bisa ini bisa apa eh, kita coba lihat kemungkinannya seperti apa sih gitu ya. Karena tadi ya kita 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 nggak tahu. Walaupun tadi kita sudah lihat bahwa APBN dan Global Fund itu mengalokasikan pendanaan untuk ARV, tapi seberapa banyak alokasi per tahun yang mereka punya gitu kan? Jangan-jangan itu mereka sudah punya alokasinya untuk mungkin 3 tahun ke depan dan kemudian walaupun bisa dibeli melalui Wambo, ternyata udah nggak ada duitnya gitu kan? Karena udah dialokasikan untuk membeli yang apa yang sudah masuk di dalam em, apa rekomendasi WHO terbaru gitu yang ada di Permenkes itu. Tapi terima kasih Kak Olin untuk informasinya. Nanti coba kita apa kita pelajari lebih lanjut. Ya, ini ada Andik Haryawan. Tadi usianya dihitung hanya sampai 14 tahun, bukan 18 katanya. Ya, Pak Andik, tadi kemarin juga ketika melihat angkanya, saya coba konfirmasi ke Kementerian Kesehatan, betul bahwa di Kementerian Kesehatan itu mereka mengelompokkan usia itu 0 sampai 4, 5 sampai 14, kemudian 15 sampai 19 tahun. Dan data yang tadi saya sampaikan itu hanya baru sampai yang 14 tahun. Kenapa? Karena belum dapat data yang 15 sampai 19 tahunnya. Ini yang sebenarnya agak membingungkan gitu ya, kalau di layanan anak itu dihitung sampai 18 tahun. Jadi ketika dia sudah 18, dia akan pindah ke poli dewasa gitu. Tapi kalau terkait dengan perhitungan jumlah pasien atau kebutuhan obatnya, yaitu di clusteringnya untuk usianya 0 sampai 14, kemudian 15 sampai 19. Itu juga yang sebenarnya menjadi apa kadang menjadi kesulitan karena antar kementerian pun punya definisi yang berbeda-beda terkait anak gitu ya. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu anak adalah eh, belum berusia 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan gitu. Sementara di yang lain seperti di Kementerian Kesehatan remaja dia membagi itu ada irisannya gitu. Itu yang ini. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi masalah selama datanya sebenarnya cukup apa bisa diakses gitu ya. Saya nggak bisa ya, saya tadi untuk teman-teman yang meminta dikirimkan PPT-nya, saya masih menunggu data usia 15 sampai 19 tahunnya dari Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya teman-teman mau menunggu, nanti kalau misalnya sudah lengkap, PPT-nya akan selengkapi dengan data itu, kemudian akan dikirimkan ke teman-teman. Iya. Terkait data tadi ada tambahan juga dari Pak Jo Ihsan YPKDS ya. Ternyata ada untuk kasus ODIF anak di Sulawesi Barat sebenarnya sudah ada 2 orang, tapi di sana nggak ada kasus. Mungkin tidak dilaporkan ke pusat begitu kali ya, Mbak. Iya, karena pencatatan itu tadi dari SIHA ya. SIHA itu berarti pencatatannya dari layanan kesehatan gitu. Jadi bukan kita, itu bukan data yang saya tanyain satu-satu ke sana gitu ya, teman-teman. Coba belajar memahami juga. Oke, mungkin memang ada kasusnya, tapi mungkin siapa tahu akses obatnya bukan di Sulawesi Barat gitu ya. Karena ada juga yang misalnya tidak tersedia, kemudian mengaksesnya ke wilayah lain, kemudian akhirnya tercatatnya di wilayah itu gitu, tidak dicatat sebagai kasus di daerahnya Yang masing-masing. penting untungnya patuh gitu ya. Nanti kita akan kembali ke kolom chat lagi deh setelah ini. Ini kayaknya udah ada yang mau bertanya tadi dari Bapak Ya, Yuni silakan. Ambara KPA Bali ya Pak ya. Nanti kita akan kembali ke kolom Ya, chat Bapak dan Ibu silahkan yang masih mau menaruh pertanyaan di kolom chat dipersilahkan ya. Sambil Bapak Yuni Ambara silahkan Pak. ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebenarnya di Provinsi Bali sebenarnya apa namanya pemerintah Provinsi Bali sudah komitmen kemarin PJ Gubernur datang ke Dinas Kesehatan dan memaparkan bahwa prioritas pertama untuk program penyakit menular adalah HIV/AIDS dan narkoba. Kemudian selanjutnya adalah stunting. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi kerucut dan perlu isu yang perlu kita ini mantapkan lagi sehingga masuk ke khusus anak gitu kan. Stunting itu menjadi pusat perhatian juga di Bali. Nah, ini apa namanya selain juga TB. Nah, ini perlu juga kita ini pertegas kepada dinas kesehatan kita bahwa eh,
di mana urut stuntingnya dan bagaimana untuk anak-anak yang TB gitu kan, anak-anak yang kena HIV gitu kan, terutama pengobatannya. Saya yakin pemerintah Provinsi Bali akan merespon positif gitu kan. Dan selama ini mereka terus berjuang dan ya saya tahu bagaimana sampai sesuai dengan apa yang kita alami itu si H itu memang laporannya dari layanan, tapi kita sudah berbagi Mbak di Bali. Jadi khusus KPA itu hanya fungsinya koordinasi apa namanya fasilitasi dan mediator. Jadi untuk layanan catatan kondisi-kondisi lapangan itu kita berserah ke dinas kesehatan. Jadi sekarang di dinas kita sedang kerja keras untuk itu. Gitu. Saya kira ini kesempatan baik sebenarnya Mbak untuk datang ke Bali sebenarnya untuk lebih memfokuskan bahwa untuk anak itu penting. Nah, bagaimana di Bali gitu kan? Sebenarnya di Bali sih sudah ini sinkron dan perlu diarahkan aja sedikit. Saya kira itu, Mbak. Makasih. Iya, terima kasih Pak Yuni Ambara. Mungkin Mbak Tasya mau memberikan komentar dulu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Yuni Ambara gitu ya. Memang tentunya anak dengan HIV itu sebenarnya rentan gitu ya dengan kondisi-kondisi penyakit lainnya gitu ya karena dia memang punya imunitas yang apa yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lain gitu ya. Bisa juga karena dia gizi buruk, kemudian juga mengalami stunting atau dia rentan terinfeksi TB atau penyakit lainnya gitu ya. Betul bahwa jadi kalau kita bicara tadi sebenarnya kemarin ketika saya mau mencoba memasukkan angka-angka itu, saya percaya bahwa teman-teman pasti banyak yang protes mungkin atau mungkin tidak setuju dengan angka-angka itu. Tapi itulah data yang kita peroleh dari Kementerian Kesehatan gitu. Artinya kita harus mengakui bahwa data yang dirilis secara resmi pun bahkan apa tidak menggambarkan kenyataan realnya gitu ya. Artinya angka itu mungkin bisa jauh lebih besar atau bahkan mungkin ada yang kalau bicara soal human error dalam mengentry data dan lain sebagainya itu juga sangat mungkin terjadi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya baru ikut di dalam beberapa kali pertemuan tentang review program hepatitis diajak sama Kak Olin dari PHB gitu ya. Saya baru tahu bahwa misalnya contohnya di puskesmas saja gitu ya, tenaga kesehatan di puskesmas itu harus mengentri banyak sekali data di berbagai sistem data gitu ya. Ada yang namanya si Happy, kemudian ada terkait untuk itu baru untuk hepatitis gitu ya. Sementara ada SIHA, ada yang lain-lain. Jadi ya untuk kemungkinan ada kesalahan mengentri data dan lain sebagainya itu sangat mungkin terjadi gitu sehingga tadi mungkin kita tidak perlu terlalu takut sekali gitu ya dalam artian bukan kita kemudian ya udahlah itu cuma data saja tapi apa yang kemudian bisa kita lakukan bersama tadi kalau Pak Yuni Ambara bilang seperti itu saya juga mau menginformasikan nggak tahu mungkin apakah teman-teman di KPA Bali tahu gitu dengan keberadaan teman-teman dari Yayasan Akar Cinta Kasih Bali gitu ya, yang merupakan member dari Aliansi Nasional untuk Anak dengan HIV. Kayaknya di sini juga ada perwakilannya. Tadi sempat saya baca mungkin gitu ya. Mereka juga mendampingi Pak gitu ya anak-anak dengan HIV di Bali. Yang harapannya sebenarnya teman-teman bisa saling bergandengan juga gitu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan bersama sehingga eh, nggak mungkin tidak harus spesifik program untuk anak dengan HIV, tapi misalnya tadi untuk program penambahan nutrisi itu juga bisa diakses oleh anak-anak dengan HIV melalui program stunting misalnya atau program lainnya. Seperti itu mungkin ya Pak Yuni Ambara. Ya. Ada lagi kah? Iya, Mbak Yuni Ambara mungkin ada tambahan, Pak? Ya cukup untuk saat ini karena kan saya sudah tahu ya Yayasan Akar Cinta Kasih kita sering berkoordinasi, berkolaborasi. Mungkin Ya. kemarin temunya di Dinas Kesehatan juga, terus saya kan sering ke dinas juga. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuni Ambara. Jadi memang Bali itu memang salah satu yang komitmennya terlihat lah dalam penanggulangan HIV dan AIDS ya. Itu setuju sih dengan Pak Yuni Ambara. Dinkesnya memang sangat kooperatif juga gitu ya. Nah mungkin ini menyambung gitu ya stunting dan juga
HIV gitu. Ini juga ada di kolom chat nih Kak Tasya nih. Iya. Di Maluku katanya rentan kendali yang tinggi, anak yang kurus sering dianggap stunting, padahal ternyata sudah hidup dengan AIDS gitu, karena ternyata nggak ada VCT-nya, sehingga diagnosanya hanya karena secara fisik stunting, tapi tidak dicari tahu lagi nih penyebabnya gitu. Eh, Iya. Agak sama, maksudnya ada concern gitu ya kalau di Bali gitu soal stunting dan juga HIV. Nah ini di apa namanya Maluku gitu ya, di tempat yang lain kondisinya juga apa namanya terkait stunting dan HIV, tapi dalam kondisi yang lebih apa ya miris gitu ya, bahwa ternyata stunting itu juga bisa di apa namanya orang yang anak dengan AIDS itu jadi akhirnya bisa langsung kategorikan ini adalah stunting tanpa menggali lagi lebih lanjut gitu ya, kayak tadi ada juga dari FAO gitu yang bilang ya baru didiagnosa di usia 9 sampai 10 tahun gitu, dan sebelumnya diketahuinya sebagai santet, katanya sakit-sakitan terus karena santet dan lain-lain gitu Iya, ya. betul. Ada teman-teman volunteer guru di daerah Asmat gitu ya di Papua. Mereka juga cerita bahwa di sana saking tidak tersedianya VCT gitu ya, sehingga apa ada anak-anak yang memang pada akhir mungkin bukan satu dua gitu ya, tapi terutama di daerah-daerah yang memang mengalami apa kekeringan misalnya, atau bahkan apa ada kasus kelaparan gitu. Banyak yang kemudian akhirnya dianggapnya meninggal karena penyebab kematiannya karena kelaparan misalnya, atau tadi stunting gitu ya, tidak dilihat apakah ini ternyata sebenarnya ada memang sudah terinfeksi HIV atau ada kondisi kesehatan lainnya gitu, karena memang kebetulan di daerah itu banyak kasus itu, ya udah ini dikategorikan seperti itu. Dan ya memang itu menjadi, kalau dibilang apa itu menjadi tugas kita, mungkin apa ya, itu balik lagi soal bagaimana kemudian pemerintah melakukan apa namanya prioritas wilayah mana yang mau eh, dijangkau gitu ya. Untuk Indonesia Timur itu mungkin memang masih banyak kasus-kasus yang kemudian pada akhirnya tidak ketahuan gitu ya, karena memang ya tadi bahkan untuk VCT saja belum tersedia gitu ya. Padahal Maluku kan sebenarnya tidak pedalaman-pedalaman amat gitu ya, tapi ya memang itulah kenyataannya gitu ya, sehingga memang penyadaran terhadap masyarakat dan juga termasuk kepada eh, puskesmas misalnya yang garda terdepannya gitu ya, bahwa kasus-kasus seperti anak dengan kondisi gizi buruk atau misalnya dengan apa tadi stunting itu perlu dicurigai gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar mendiagnosa oh ini gizi buruk kemudian dikasih program pemberian makanan tambahan, tapi tidak dicoba cari tahu apakah ini punya riwayat, orang tuanya punya riwayat seperti apa, atau punya riwayat kesehatan beberapa bulan terakhir seperti apa. Itu juga kayaknya harus di apa didorong gitu ya, supaya tadi penemuan-penemuan kasus itu bisa bisa dilakukan, dan bukan cuma segera ditemukan tapi juga bisa segera diobati gitu ya. Oke, terima kasih Kak Tasya. Ini ada yang terlewat nih dari Teh Emma ya, Kak Desi Oh Tangkap. ya, tadi soal obat yang nanya udah yang ARV gimana? anak. Mau tanya ARV anak sudah tersedia sampai mana? Ini mungkin pertanyaan mau diperjelas nggak Teh Emma? Atau Mbak Tasya udah menangkap pertanyaannya? ARV anaknya yang mana yang tadi saya coba jelaskan. Sebenarnya kalau dari data Kementerian Kesehatan yang kemarin saya terima, itu udah ada di 38 provinsi gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin teman-teman nanti juga bisa gunakan informasi ini gitu. Nanti saya coba apa nanti coba dirangkum jenis-jenis obat apa saja yang sebenarnya tadi sudah tersedia, sehingga teman-teman nanti juga bisa bantu cek gitu ya di layanan kesehatan di daerahnya masing-masing, apakah obat itu ada atau enggak. Kalau enggak ada, sebenarnya bisa minta ke rumah sakit supaya rumah sakit nanti request kepada dinas kesehatan. Kenapa? Karena seringkali kejadiannya berdasarkan cerita dari teman-teman juga, rumah sakit bahkan nggak tahu kalau obat itu ada gitu ya. Jadi bahkan teman-teman pendamping sebaya, teman-teman apa peer educatornya gitu yang kemudian kasih tahu gitu. Seperti waktu itu saya dengar cerita dari Jogja, teman-teman Jogja ketika tahu bahwa ternyata sudah ada obat jenis ini di Jakarta, mereka kasih tahu ke rumah sakit dan rumah sakit ternyata nggak tahu obat itu ada, sehingga ketika itu diminta ke dinas kesehatan,
bisa diadakan di layanannya gitu ya, sehingga harapannya ini sebenarnya obat-obat yang tadi sudah tersedia itu tidak tersedia hanya di kota-kota besar saja, tapi juga bisa diakses di seluruh Indonesia gitu ya. Walaupun sebenarnya kendalanya adalah seperti ini. Perhitungan dari Kementerian Kesehatan itu kan berdasarkan um, jumlah pasien yang menggunakan gitu. Jadi misalnya tadi contoh ya, ini nggak tahu benar atau nggak, tapi misalnya contoh Gorontalo tadi kasusnya cuma satu anak itu dia minumnya misalnya ternyata obatnya adalah em, apa ya, abakavir, lamivudin dan eh, dolutegravir misalnya seperti itu. Maka obat yang akan tersedia di layanan itu untuk anak hanya obat itu aja gitu, karena pasiennya cuma satu anak gitu. Nggak mungkin dia punya sediaan jenis-jenis obat yang lain. Kenapa? Ya karena itu tidak ada pasien yang menggunakan obat itu gitu ya. Mungkin sesederhana itu coba kita berpikirnya, sehingga kalau tadi misalnya dibilang bahwa kenapa obat ini nggak tersedia di rumah sakit sana? Karena memang yang menggunakan obat jenis itu tidak ada gitu. Kecuali misalnya memang em, dia tidak cocok lagi minum obat ABC misalnya gitu, sehingga harus diganti dengan DEF misalnya. Nah, DEF ini ternyata sudah tersedia di Jakarta. Di Depok misalnya belum gitu. Nah, itu bisa di request seperti itu gitu ya, diminta kepada layanan kesehatannya disampaikan bahwa ini sudah tersedia, bisa di request seperti itu. Teman-teman yang mendampingi bisa kok gitu melakukan, apalagi yang sudah ber-MOU dengan rumah sakit atau layanan kesehatan, eh, harusnya bisa didengarkan gitu ya. Artinya nggak mungkin layanan kesehatan selalu bilang, siapa sih emang kamu dokternya? Nggak kayak gitu kok. Sekarang udah banyak berubah gitu ya, sudah banyak perbaikan. Sehingga semoga informasi seperti tadi itu bisa teman-teman gunakan juga untuk disampaikan kepada layanan kesehatannya masing-masing. Teh Emma cukup jelas, Teh. Iya, mungkin boleh bicara nggak sih? Boleh, Boleh silakan dong. Teh Emma. Eh, kan saya sempat menanyakan ke PJ-nya di tes katanya, iya dokternya selalu meresepkan itu. Mungkin karena tahunya itu, mungkin juga karena kurang update yang terbaru. Padahal saya sudah mengatakan sepertinya sudah ada di provinsi, tapi Dinkesnya juga tidak tahu. Iya. Mbak Emma nanti coba boleh, ini kan ada nomor WhatsApp ya. Nanti coba mungkin di di WhatsApp aja obatnya yang mana. Nanti saya coba bantu cek di data yang kemarin dikasih sama Kemenkes gitu ya. Maksudnya untuk ngecek apakah betul gitu di provinsi itu stoknya kosong atau semuanya di sini gitu. Artinya nanti kalau memang ada kebutuhan itu mungkin bisa di Japri aja. Atau nanti bisa sekalian bersama dengan Pak Dadang nih dari KPA Jawa Barat lah gitu ya, di wilayah Jawa Barat untuk mendukung apa namanya bisa mengakses obat ARV anak yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Tadi ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak Mm-mm. Tasya nih. Kak Ines dari ini Katabu. Mm. Kak, untuk Adif, anak dengan HIV ini prosedurnya bagaimana biasanya untuk dapat ARV setelah diagnosis? Apakah RS biasanya apakah dari RS biasanya orang tua pasien langsung diarahkan atau dihubungkan dengan lembaga pendamping atau pasien yang harus proaktif buat cari lembaga pendamping tersebut? Ya, Kak Ines, untuk anak dengan HIV gitu ya, kalau ARV itu eh, tidak hanya di anak, tapi setahu saya di orang dewasa sekarang kan sudah test and treat gitu ya, jadi aktif gitu, positif, itu harus langsung segera mulai pengobatan gitu ya. Kecuali misalnya memang ada kondisi-kondisi lainnya, misalnya ada eh, koinfeksi yang mungkin harus ditangani terlebih dahulu gitu ya. Eh, Seperti kemarin ada kasus di di Malang, Malang gitu yang menceritakan bahwa adiknya ini sudah dalam kondisi sakit dan belum masuk ARV-nya,
dalam kondisi seperti ARV tidak bisa segera masuk, tapi harus ditransfusi darah dulu dan kemudian dipantau kondisi-kondisi lain yang kemudian ARV masuk. Ya, karena ya kita perlu ingat juga untuk ginjal, untuk hati. Jadi memang harus dipastikan, apalagi untuk anak-anak, mungkin ada bahkan anemia dan lain sebagainya karena beberapa obat itu punya efek samping bisa mengenai juga. Tapi saya kalau tidak uh, kondisi yang anak bisa langsung mendapatkan ARV di layanan kesehatan. Tapi setahu saya informasinya layanan kesehatan yang bisa memberikan inisiasi ARV atau memulai ARV itu adalah rumah sakit gitu ya, setingkat rumah sakit, bukan puskesmas. Jadi puskesmas tidak bisa memberikan memulai ARV tidak bisa di puskesmas. Nanti kalau kondisi anaknya sudah terpantau dengan baik, mungkin sudah beberapa bulan, bisa diupayakan untuk pindah ke puskesmas. Tapi itu juga melihat jenis obatnya gitu ya. Kalau obatnya racikan dan lain sebagainya, beberapa puskesmas mungkin akan kesulitan sehingga mereka akan menolak untuk memberikan itu, sehingga mau tidak mau ya tetap harus di rumah sakit. Kemudian terkait dengan pendampingan gitu ya, tidak lembaga pendampingan ini yang bisa secara khusus mendampingi anak sangat terbatas sekali. Perlu tadi kita ingat gitu ya, bahwa tidak di semua wilayah ada, sehingga kadang memang tidak kebingungan juga gitu ya, rumah sakit itu tidak punya, sepertinya tidak ada ketentuan di mana rumah sakit kemudian merujuk untuk didampingi oleh siapa, kecuali ada lembaga pendamping yang memang sudah ber-MOU dengan rumah sakit. Artinya kalau ada kasus boleh dirujuk ke kami ya, seperti itu, sehingga nanti bisa di-refer dan kemudian bisa didampingi oleh lembaga tersebut. Uh, tapi di beberapa rumah sakit atau mungkin di daerah-daerah yang sangat terbatas lembaga pendampingannya, yaitu mungkin tidak akan terjadi, sehingga mau tidak mau ya keluarga pasien mungkin yang harus kemudian secara proaktif mencari informasi, apakah itu mungkin adanya di kabupaten atau di wilayah lain yang tidak ada di wilayahnya sendiri. Seperti itu mungkin ya, Kak Ines. Oke, terima kasih Kak Tasya. Berikutnya Kak dari Riki Jakaria, Inti Muda Jawa Barat. Kak, aku mau bertanya, untuk anak dengan HIV, obat yang baik itu jenis apa dan pabrikan mana? Agar menjadi bahan advokasi untuk kedepannya, dan yang sudah di Indonesia itu yang mana kira-kira yang baik? Sama mungkin situasi di Bandung sendiri untuk anak dengan HIV memang masih kurang banget nih dukungannya. Kurang banget dukungan bisa dari nutrisi atau bantuan lainnya yang mendukung anak dengan HIV ini. Yang akhirnya Inti Muda Jawa Barat kemarin bikin charity gitu ya. Wah, luar biasa dengan anak-anak K-pop Bandung untuk anak dengan HIV, mantap sekali. Uang dari charity tersebut bisa membantu kebutuhan anak dengan HIV seperti bantuan susu, nutrisi untuk mereka, serta kegiatan edukasi untuk anak dengan HIV itu. Wah, luar biasa sekali inisiasinya nih, Iya. inisiatifnya dari Jawa Barat. Mm. Silakan Kak Tasya. Nih Kak Riki kayaknya tadi mungkin telat masuk atau gimana nih ya Kak Riki terkait dengan obatnya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau ditanya obat yang baik itu jenis apa, pabrikan mana, saya nggak mau bilang, oh itu bagusnya pabrikan mana gitu ya, karena ya nggak tahu gitu. Tapi memang untuk obat anak gitu ya, beberapa beberapa jenis obat yang memang sudah dalam formula anak gitu ya, yang tadi apa sih tadi kalau kita mau tanya lagi, yang baik itu jenisnya seperti apa? Yang pertama, ya dia mudah diminum gitu ya, dan tidak meninggalkan rasa yang tidak enak gitu di dalam mulut. Mudah diminum itu bisa karena dia bentuknya tabletnya kecil, atau mungkin dia bentuknya bisa dilarutkan di dalam air gitu ya. Atau misalnya tadi walaupun dia ukurannya agak besar, tapi dia bisa dipotong, dan dipotong itu sesuai dengan dosisnya karena ada garis potongnya. Kalau soal pabrikan, saya nggak tahu pabrikan mana yang terbaik gitu ya. Tapi beberapa obat-obatan anak yang diimpor oleh Indonesia, dibeli oleh Indonesia itu adalah buatan India gitu ya. Ada Mylan, ada Cipla gitu ya. Dulu beberapa farmasi yang mengeluarkan obat-obatan itu. Kalau di Indonesia yang mengeluarkan obat untuk anak itu setahu saya baru Samfarindo di Semarang, itu untuk jenis lopinavir ritonavir 100/25. Selebihnya belum ada jenis obat ARV yang kayak tadi apa lamivudin, zirofudin, yang Duviral, yang apa yang buat anak itu tadi masih impor dari Mylan itu gitu ya, belum belum dikeluarkan sama Indofarma atau Kimia Farma atau farmasi lain.
Jadi Indonesia baru Samfarindo tadi untuk jenis yang lopinavir, ritonavir 100/25 gitu. Terus Sama tadi mau tanya, eh, Ini iya, Kariki nih, silakan. ya, iya Kak, silakan. aku tuh sempat baca-baca berita juga sih kayak kemarin tuh ada anak-anak yang sampai apa ya cuci darah gitu karena minumnya tuh pakai obat sirup kayak gitu. Apakah untuk nanti untuk adik itu kalau misalnya ada obat ARV sirup itu bakal terkendala lagi nggak? Soalnya tadi juga aku lihat tuh sampai ada alkoholnya tuh 40% kan kalau misalnya obatnya eh, Iya, kayak disimpan botolan gitu tuh. iya. Kan itu Eh, untuk anak lebih baik karena mudah ditelan kan. Sebenarnya tidak direkomendasikan justru ya. Sebenarnya kalau kata kita lihat bahwa yang direkomendasikan bukan sirup gitu ya, tapi obat yang bentuknya mudah diminum sama anak. Memang sirup mungkin lebih mudah, tapi beberapa jenis ARV tadi pelarutnya harus 40% alkohol supaya dia larut gitu ya. Karena tadi lihat sendiri kan obat yang tidak dispersible tadi di video di awal itu dia akan lengket sekali gitu ya. Yang 40% pelarutnya itu tadi adalah Aluvia setahu saya. Seingat saya lopinavir, ritonavir pernah keluar dalam bentuk sirup tapi nggak tahu di Indonesia masuk atau enggak, tapi itu ternyata mengandung 40% alkohol. Jadi itu nggak ramah anak dan tidak direkomendasikan untuk anak. Dan semoga Indonesia tidak punya rencana untuk membeli ARV dalam bentuk sirup. Kenapa? Tadi proses penyimpanannya sulit gitu ya. Sirup itu harus dalam botol kaca, kemudian dia harus disimpan dalam suhu tertentu. Artinya orang yang tidak punya kulkas mungkin akan kesulitan mau disimpan di mana gitu ya. Dia harus beli kulkas dulu kah? Listriknya nggak cukup buat ngidupin kulkas gitu ya. Sehingga yang terbaik adalah sebenarnya tablet yang ukurannya lebih kecil atau bentuknya tadi granul gitu ya, seperti bubuk untuk anak-anak yang lebih kecil, atau misalnya tadi yang bentuknya tablet yang larut air yang memudahkan supaya dia tidak nyangkut di tenggorokan gitu ya. Ini ada Kak Ayu mau menanggapi mungkin sedikit, boleh? Iya, kasih Tasya, kali dia halo dan teman-teman semua. Sebenarnya satu hal yang harus kita pahami, baik misalkan kita sebagai orang tua atau sebagai anak itu sendiri, misalkan yang sudah cukup dewasa untuk eh, memahami dan mengelola, dikasih kepercayaan gitu ya untuk mengelola pengobatannya sendiri, obat yang dia minum, atau kemudian kita pendamping atau kita adalah caregiver atau kerabat gitu ya, keluarga termasuk ini banyak sekali Bapak Ibu dari KPA gitu ya. Satu hal adalah apa yang disampaikan Tasya ini sifatnya adalah informasi baku gitu ya, bahan dasar. Sehingga kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar anak-anak dengan HIV itu pertama harus memahami sebagai basic knowledge. Tapi pada saat implementasi gitu ya, misalkan kita ngedampingin anaknya, itu rasanya harus betul-betul berkonsultasi dengan dokter. Karena anak saya sama anak orang lain itu kebutuhannya beda gitu ya. Bahkan ini bukan lagi ngomongin soal efektivitas. Ada beberapa anak yang mungkin nggak cocok justru sama obat yang tersedia di Indonesia gitu ya. Ngerti ya, kebayang ya. Contohnya misalkan saya sama Tasya sama-sama minum paracetamol merek A. Ternyata paracetamol merek A pada saya cocok, saya langsung demamnya turun. Pada Tasya malah bikin gatal-gatal. Karena ternyata reaksi obatnya berbeda. Apa ya, efektivitas obatnya dan lain sebagainya. Jadi eh, pada saat Kak Riki misalkan menanyakan obat yang paling efektif, saya pikir ARV adalah salah satu obat paling efektif untuk menekan laju pertumbuhan ARV. Tapi, laju pertumbuhan HIV. Mirip-mirip ya, rima belakangnya ya. Jadi ARV salah satu obat yang sampai hari ini terbukti paling efektif sebenarnya untuk menekan laju pertumbuhan virusnya di orang dengan HIV. Tapi yang mana obatnya, yang mana jenisnya, berapa banyak dosisnya, cara pemberiannya, itu sebetulnya betul-betul disesuaikan sama kondisi anak-anak. Karena kayak tadi Kak Riki mungkin orang yang senang membaca ya, aku senang nih Kak Riki sudah sampai ke wawasan di mana dia membaca bahwa di dunia ini itu tersedia ARV jenis sirup untuk anak-anak.
Nah, itu sampai hari ini tuh pertimbangannya panjang banget didatengin ke Indonesia karena seperti yang tadi Kak Riki sampaikan, ada banyak ternyata beban-beban lain yang akan diterima oleh anak kalau kemudian eh, ya baik tadi ada kandungan alkohol, tapi buat kita kayaknya kita nggak terlalu harus mikirin sampai ke jauh ke sana. Yang penting saat kita menemukan atau kemudian mendampingi, nomor satu itu pastikan sebenarnya anak itu ada yang dampingin atau enggak. Terus orang tuanya itu kesiapannya, kemampuan mendampinginya. Lalu kemudian kita bantu edukasi keluarganya sebenarnya. Kita bantu edukasi caregivernya untuk memahami bahwa satu fungsi obatnya apa. Nanti PPT-nya Tasya bisa jadi bahan pembelajaran ya. Mungkin tadi Riki agak terlambat sedikit. Apa namanya? Jenis-jenis obatnya itu yang tersedia apa saja. Dan lagi-lagi tadi ya, kalau ternyata pasiennya rata-rata di daerah tersebut pakainya semua Duviral misalkan, Zidofudin, Lamifudin, kita nggak punya abakafir, ya berarti harus di request. Kalau ternyata ada kebutuhan abakafir dan yang menentukan anak itu butuh abakafir itu bukan kita ya, bukan orang tua ya, gengs ya. Nggak boleh ya, itu harus dokter yang nentuin gitu. Jadi dan menentukan jenis obat itu akan dipakai sama anak jenis yang mana, lagi-lagi harus landasannya adalah pemeriksaan darah gitu. Jadi kompleksitasnya cukup panjang dan nggak bisa kayak makanya kalau teman-teman ikut diskusi kultural yang 2 minggu lalu itu kita sama-sama memahami bersama-sama mencoba mengajak teman-teman untuk apa ya nyamain persepsi nih. Kalau mau berjuang buat anak, ingat anak itu manusia yang berdiri sendiri bukan kita, jadi jangan pakai perspektif kita, tapi anak-anak nggak bisa ngambil keputusannya sendiri, makanya butuh kita. Nah, itu rada rumit tuh ya kan. Jadi harus hati-hati betul. Gitu dan mungkin tadi ada Fao juga ya. Mungkin aku sebenarnya tertarik mendengar kalau Fao bisa berbagi gitu, bersedia cerita pengalaman minum obatnya gitu ya. Karena Fao ini salah satu anak HIV yang kemudian aku ketemu sama Fao gitu ya dan dia cukup vokal gitu ya terkait independensi dirinya, resiliensi dirinya, dia pengen banget jadi anak yang baik dan berguna gitu ya untuk bangsa dan negara, tapi ada banyak hal-hal yang Fao nggak pahami dan dia pengen belajar sama-sama sama kita. Mungkin kita bisa dengar langsung dari Fao betapa pengobatan itu tidak mudah gitu ya. Kalau kalau Fao bersedia ya Fao ya, kalau nggak apa-apa ya Fao jangan. Dan satu lagi tambahannya adalah mungkin kayaknya kita memang perlu untuk eh, melihat secara luas karena datanya mungkin belum ada. Sebenarnya seberapa seberapa sulit atau seberapa besar tantangan eh, pengobatan yang kemudian itu keluar langsung dari para orang tua dan caregiver. Datanya mungkin ada tapi kecil-kecil ya, kayak misalkan Jawa Barat tadi mungkin Pak Dadang mungkin udah punya nih datanya Jawa Barat, mungkin ada teman-teman LSM yang bikin survei kecil soal itu. Atau mungkin Jakarta kita punya LAP, punya YPI, mungkin mereka punya data-data kecil itu. Jadi kayaknya memang kita perlu melakukan studi yang lebih besar untuk kemudian dapat data data berbasis fakta yang nanti kita kasih tahu nih sama negara, kita kasih tahu bahwa Bapak Ibu gitu ini loh, sesusah ini loh anak-anak gitu ya. Karena tadi pas Tasya putar video, sorry ya kalau ada suara mesin kopi ya. Ah, aku di sebelah mesin soalnya. Jadi kalau Tasya tadi pagi di awal, tadi siang di awal membuka dengan video lagi-lagi ya ARV yang di grup pakai gembok, saya jadi teringat momen di mana kemudian saya ngasih ARV sama anak saya 15 tahun yang lalu gitu ya. Pada saat ARV-nya sudah dikemas, bukan puyer yang dilipat ya teman-teman yang bukan kayak origami itu ya. Ini puyernya udah ada bungkus khusus yang dimasukin terus nanti sama dia dilem gitu ya. Jadi sudah dicak rata. Pada saat kami terima itu ada 5 bolong. Sedih nggak? Jadi pas dibuka, kok ada yang berceceran di dalam plastik obat? Ternyata 5 diantaranya bolong. Pada saat saya konfirmasi, saya yang dimarah-marahin. Katanya nyimpannya nggak benar gitu ya. Ini kejadian 15 tahun lalu ya teman-teman ya. Terus kemudian belum lagi kalau kita harus misalkan nyuap pada saat bepergian ya, bawa sendok, bawa botol minum, bawa tisu, harus berhenti, tenang, membujuk anak minum obat. Kalau kemudian nggak berceceran udah bagus gitu ya. Kalau berceceran berarti tanggung jawab kita sendiri lagi, dimarahin lagi sama apotek gitu sama dokter. Lalu kemudian hmm,
setelah minum obat kita harus bikin anak itu happy. Kita ke Alfamart beli something, aduh nyebut merek maaf ya, beli something yang kemudian membuat anak itu happy. Dan bayangkan bagaimana jika ada orang tua yang tidak mampu melakukan itu gitu. Ada caregiver yang mungkin tidak punya cukup tenaga karena cucunya banyak sekali gitu. Jadi kadang-kadang ini lagi-lagi bukan soal apa yang cocok buat anak itu, tapi kemudian memang banyak hal yang harus dipikirkan oleh kita semua dan kita sampaikan mungkin sama negara ini biar pada saat menyelesaikan sebuah persoalan, sorry ya agak rame ya, pada saat kemudian harus menentukan obat apa yang dibeli gitu, itu landasannya bukan hanya soal anaknya berapa, biayanya berapa gitu ya, tapi ada faktor-faktor humanis lainnya yang harus terus kita perjuangkan. Jadi meskipun anaknya sedikit, obat yang layak tuh tetap kita perjuangkan. But I know this is a long journey, tapi yuk, tuh, Emma langsung cerita pas motong obatnya, potekannya mental-mental. Aduh, aku relate banget, Emma. Terus belum lagi kalau lagi kita udah siap pakai apa tuh, sendok yang kita pegang, kesenggol. Airnya langsung jatuh semua. Jadi semua ya, ya. welcome to our life gitu. Dan alhamdulillah anak-anak kami sudah pada besar, sudah mau pada SMA, sudah SMA kelas 3, sudah ada yang lulus kuliah, ada yang sudah semester sekian. Jadi sebetulnya ini perjalanan panjang untuk bagaimana daya resilient semua orang gitu ya, bukan cuma caregiver dan orang tua, untuk bisa bertahan dan berjuang buat anak-anak, karena anak-anak sampai titik tertentu ya belum bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Maaf aku nggak buka video karena ternyata sinyalnya jelek. Back to you Tasya and Lydia, thank you. Terima kasih, Thank Mbak. you. Iya, betul betul banget tadi yang Ayu jelasin gitu ya, bahwa eh, ada berapa jenis obat-obatan tadi. Semoga tidak membuat teman-teman semuanya jadi buru-buru semua datang ke layanan kesehatan kemudian bilang, "Dok, ada obat yang kayak gini, saya mau anak saya minum obat yang kayak gini," gitu ya. Semoga tidak tidak jadi seperti itu, karena tadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa obat-obat ini sudah tersedia dan tentunya itu untuk siapa? Untuk mereka yang memang, kalau kita mau bilang eligible, atau misalnya mereka memang cocok atau memang tepat untuk menggunakan obat itu gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan tadi dengan orang dewasa bisa milih atau bisa minta-minta atau mohon-mohon ke dokternya, "Dok, saya capek dok, minumnya yang 2, 3, aduh lepasan, saya maunya yang FDC aja, please dok, boleh dong, biar gampang dok." Ya udah deh, dokternya udah capek misalnya gitu ya, didatengin mulu sama si pasiennya, akhirnya dikasih yang FDC. Pada anak nggak bisa seperti itu gitu ya. Banyak sekali pertimbangan yang akan diambil sama dokter, karena seperti contohnya, saya mau kasih satu contoh terkait dengan misalnya contoh FDC yang kemudian ada yang dipakai sama anak gitu ya. Ada, seingat saya waktu saya masih di Lentera Anak Pelangi, ada satu anak yang sudah resisten di semua jenis pengobatan gitu, sehingga pada akhirnya dia minum TLD, tenofovir lamivudin dolutegravir, dan itu dipotong 2 gitu karena belum cukup untuk kebesaran dosisnya. Kita tanya, apakah itu nggak ada efek sampingnya ketika dipotong? Kita lihat, dokternya bilang seperti itu. Akhirnya diberikan tuh TLD dibagi 2. Tapi itu adalah langkah terakhir gitu. Artinya ketika TLD dipakai sama orang dewasa untuk memulai lini pertama karena itu dianggap membantu kepatuhan, TLD itu ternyata pada beberapa kasus anak adalah lini ketiga gitu. Nah, kita nggak bisa gitu menyamakan situasi anak dengan situasi orang dewasa. Oh, ada obatnya yang kita mau yang lebih enak. Sayangnya kita nggak bisa. Anak-anak tidak bisa. Orang tuanya, kakek neneknya nggak bisa melakukan itu. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi paling tidak harus obat-obatan dewasa itu yang terus-menerus diberikan gitu. Sudah ada beberapa alternatif yang mungkin semoga bisa mempermudah, dan itu yang mau coba kita dorong supaya bukan hanya tersedia saat ini atau di tahun depan, tapi bisa lebih berkelanjutan gitu ya. Artinya hari ini mereka bisa minum obat yang bisa larut, semoga 2 tahun 3 tahun ke depan ketika dia harus minum obat itu, obatnya masih ada. Bukan tiba-tiba nanti berubah lagi, aduh yang itu kosong, habis minum obat dewasa dulu ya, dipotong dulu ya, digerus dulu ya gitu. Itu mungkin ya tadi untuk lanjutin pertanyaannya Kak Riki. Terus tadi Kak Ayu, Aku mau tanya ini juga boleh nggak sih? ini siapa nih, masih Riki ya? Iya. Ya, Tadi akan mau Sebenarnya kan aku juga tergabung di beberapa bukan tergabung sih, lebih ke koordinasi sama KDS gitu kan. Nah juga di Bandung tuh ada caregiver kan, di apa, di Bandung tuh gitu. Terus kira-kira kalau hal-hal penting apa sih yang harus kita edukasi ke caregivernya sama ke anaknya terkait pengobatan atau dukungan yang lainnya gitu. Sama tadi tuh aku dengar tentang anak tuh kan biasanya suka dikasih taunya tuh bahwa
ini tuh vitamin, ini tuh obat cantik, ini tuh untuk obat ya biar pinter gitu ya. Nah, kan kalau anak-anak misalnya di usia 3, 4, atau 5 mungkin bisa digituin. Nah, kalau kira-kira usia berapa sih untuk anak itu mengetahui status kesehatannya gitu, yang baiknya gitu. Karena kalau misalnya terlalu kecil pun aku berpikir bahwa mereka juga belum paham itu teh apa gitu. Gitu sih, Kak. Kak Riki, eh, itu memang hal yang menarik sekali gitu ya, yang harus kita bicarakan dan harus kita diskusikan bersama. Tapi sepertinya mungkin tidak akan dibahas hari ini gitu ya. Nanti Kak Riki mungkin bisa ikuti diskusi kultural yang masih akan berlangsung sampai bulan, kalau nggak salah kemarin kita jadwalkan sampai bulan November bahkan ya, Oktober atau November gitu. Salah satu topiknya nanti ada terkait dengan disclosure gitu ya, pengungkapan status, karena itu akan sangat menarik sekali. Nanti akan ada ibu-ibu, anak-anak atau remaja juga yang kemudian bisa cerita terkait pengalaman mereka, tahu informasi apa yang harus disampaikan. Karena kalau hari ini kita bahas, nanti nggak cukup gitu waktunya gitu ya Kak Riki ya. Jadi mau dimohon untuk sabar. Kalau misalnya nggak sabar untuk pengen tahu, nanti boleh ngobrol-ngobrol sama Teh Ayu gitu ya, kan sama-sama di Bandung nih, bisa kontak-kontakan, nanti bisa bisa tukar-tukar informasi dulu gitu. Tapi kalau rencananya kami nanti dari Aliansi Nasional untuk Anak dengan HIV dan Pusat Penelitian HIV Atmajaya, salah satu tema diskusi kultural 2 mingguan ini adalah terkait pengungkapan status itu kok. Jadi mohon bersabar untuk menunggu ya Kak Riki ya, nanti pasti akan dibahas kok. Siap, terima kasih, Kak. Iya, Iya. terima kasih Sama buat pertanyaannya ya, Riki. ini Eh, tadi Kak Ayu sempat bilang ini Kak Fao nih, kira-kira Kak Fao mau buka video, buka kamera kah untuk cerita misalnya, tadi ini soalnya Kak Fao dari Titik Putih cerita bahwa dia lahir dengan HIV dan baru ketahuan sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Siapa tahu Kak Fao mau berbagi sedikit cerita di sini terkait apa sih yang selama ini dihadapi, misalnya kesulitan dalam pengobatan misalnya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok, nggak dipaksa. Ini dikasih kesempatan aja. Kak Fao masih ada di sini kah? Wah, udah nggak ada ya? Ada itu dia Oh, ada. Pau. Oh, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak halo. Fao. Maaf ya lagi azan juga. Nggak Oh Jadi apa-apa. iya. Nggak ya kedengeran sih tapi ya suara azannya nggak masuk eh, deh. itu kalau misalnya aku sendiri sebagai yang HIV dari lahir, aku pas sebenarnya aku udah ngalamin gejala misalnya kayak udah mulai beruntusan, udah mulai kayak panas tinggi itu di umur dari 6 tahun. Nah, di sekitar umur 6 tahun tuh tapi keluargaku sebenarnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kalau misalnya aku nih sakit gini. Cuman yang pasti keluarga aku tahu nih kayak eh, ayahku sama bundaku meninggalnya karena penyakit yang sama. Nah, karena penyakit yang sama, tapi eh, mereka juga nggak tahu ayah dan bundaku nih meninggal karena apa. Nah, jadi karena mungkin em, dulu keluarga tuh ngelihatnya aku sekeluarga besar nih, maksudnya sekeluarga aku, ayah, ibu, dan aku, anak gitu sama-sama sakit, sakit yang sama lah istilahnya. Jadi mungkin karena kurangnya edukasi juga, aku sampai ke waktu itu dibawa ke dukun. Nah, baru pas nyadar-nyadarnya sekarang tuh kayak ya nggak aku nggak mempermasalahkan cuman ya jadi lucu aja gitu jadi lucu ya mungkin karena kurangnya edukasi juga zaman dulu tuh. Nah kalau soal pengobatan udah aku dari pas umur 9 tahun nih kan aku tahu aku sakit-sakitan sekitar 6 bulanan atau 8 bulanan aku tuh di rumah sakit terus. Jadi aku rawat inap di rumah sakit itu sekitar 6 bulan, 8 bulanan tuh kayak sakit kepala,
terus badan tuh kayak sampai itu banget, kayak cuman tinggal tulang belulang lah. Aku masih ada fotoku yang dulu masih nggak ketahuan, tapi aku udah kayak penyakitnya udah menyebar kemana-mana gitu, belum ketahuan. Nah terus akhirnya ketahuan pas udah dicek darah, cek apa ya, pup, urin dan lain-lain, ketahuan lah tuh keluarga. Akhirnya satu keluarga shock. Awalnya keluarga tuh nggak ada yang ngasih tahu, tapi aku nih apa ya istilahnya, gelidik, aku nih kayak pengen tahu. Jadinya pas aku ngeliat bungkus obatku, nah terus aku cari searching sendiri, terus akhirnya tahu. Terus kayak aku sih nggak apa ya, bukannya nggak shock, tapi lebih ke mungkin karena dulu masih kecil, mungkin karena dulu masih kecil aku menganggapnya. Kalau misalnya aku tahu, aku di saat aku yang sudah besar ini, di saat aku yang sudah besar dan aku menerima informasi dari orang-orang kalau penyakitku ini berbahaya, eh, menular segala macam, berbahaya, terus aku udah kemakan informasi itu semua. Kalau aku tahu sekarang mungkin aku bakal kayak depresi berat, tapi karena dulu aku masih kecil dan juga kayak aku malah kayak oh ya udah, kayak lanjutin aja. Nah terus kalau misalnya pengobatan, aku sama sekali nggak ada terkendala, soalnya dulu di RSUD tuh eh, banyak yang support aku, kayak misalnya eh, dulu sempat 3 rumah sakit kan waktu itu. Rumah sakit pertama nggak mampu nerima aku, rumah sakit kedua nggak mampu, akhirnya dipindahin ke RSUD Bekasi dan akhirnya ketahuannya di situ. Nah kalau misalnya cara, aku juga punya cara kalau misalnya anak ya, anak-anak seusia aku, misalnya dia pasti ada rasa jenuh minum obat, bosan minum obat. Kenapa harus minum obat terus? Di saat aku mungkin ya di saat aku bosan, aku sih enjoy aja minum obatnya, tapi cuman kadang rada terganggu ngatur waktu. Misalnya aku misalnya mau lagi apa ya, mau lagi ada acara besar, terus ketepak apa namanya, tabrakan sama jadwal minum obat tuh, jadi aku rada kadang susahnya di situ. Tapi misalnya kalau aku lagi males, aku nih nggak pernah ngebuang bungkus obatku bungkus obatku. Jadi bungkusnya dia tuh yang kayak apa sih, kotak sama tempatnya itu yang kayak apa ya, toples, itu tuh nggak pernah aku buang. Sekitar udah 2-3 tahunan nggak pernah aku buang, sampai kekumpul 2 laci lebih. Nah setiap aku bosen, aku pengen berhenti tuh, aku selalu ngelihat laci itu. Jadinya aku punya pikiran kayak, udah sejauh ini, udah banyak juga obat yang aku habisin, kenapa harus berhenti tengah jalan, lanjutin aja semuanya sampai penuh gitu. Jadi sebenarnya aku santai ngejalanin eh, apa ya, hidup dengan status seperti ini. Tapi yang bikin aku nggak santai nih eh, apa ya, bukan nggak santai, jadi rasa disingkirkan gitu tuh dengan eh, menurut aku kita harus mulainya itu dari mungkin mengedukasi sekolah ya. Soalnya sekolah itu guru-gurunya kurang edukasi, jadinya malah so tahu yang malah bikin penyakit ini tuh jadi nggak enak didengar. Jadi malah acuannya malah kayak penyakit ini tuh malah kayak COVID, harus dikarantina, harus yang lain-lain, yang sebenarnya itu tuh nggak harus. Jadi kayak yang aku kesel nih kayak, masa iya harus begitu? Aku aja begini aja bisa bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi bawaannya tuh kayak try hard gitu, pengen ngebuktiin nih aku yang sakit nih, yang kamu bilang sakit, aku bisa semuanya. Aku pokoknya aku bilang kayak kayak jadi ketanam gitulah. Eh, aku nggak marah buat orang lain mikir
kalau penyakit ini berbahaya. Namanya juga kurang ilmu, ya aku nggak bilang bodoh, kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang baca, wajar dia bilang kayak gitu ya. Namanya penyakit itu sensitif, jelas, nggak bisa dipungkiri juga. Memang kenyataannya itu jelas. Jadi aku mau marah juga nggak bisa. Kalau misalnya aku marah, nanti kenapa aku marah? Lagian juga memang itu pendapat dia dan kalaupun aku jadi orang awam, aku pasti bakal begitu, bakal mungkin sedikit menjaga jarak. Tapi ketika aku tahu informasinya lebih dalam, aku mungkin nggak akan menjaga jarak dan lebih aware dan yang lain selebihnya. Kalau misalnya masalah obat yang aku dapetin, alhamdulillah aku tuh 2 kali ganti obat. Yang pertama obat aku tuh ada 3, puyer 1, yang putih kecil pil 1 sama yang kuning. Yang kuning yang lumayan besar. Nah sekarang udah ganti jadi yang putih 1 sama yang kuning 1. Nah udah itu sampai sekarang aku nggak pernah ganti karena aku aku tuh nggak pernah apa ya nggak pernah lupa lah minum obatnya. Soalnya malah kalau lupa aku gelisah. Bukan kayak ya udahlah gitu, tapi malah aku gelisah lah. Iya belum minum obat ya, ya udahlah minum obat dulu. Jadi malah kayak apa ya, kasarnya ketergantungan sama obat sekarang. Malah ketergantungan, oh iya, ya udahlah ini teman hidupku sampai nanti aku mati, aku bareng obat ini gitu. Jadi walaupun aku dari kecil aku nggak marah sama diri aku, cuman aku marah tuh sama keluarga aku. Kenapa bisa bisa sampai kayak gini, apalagi dengan isu-isu banyak kayak kalau orang dengan penyakit kayak gini entah susah cari pekerjaan, entah susah cari, nggak bisa berkembang lah, nggak bisa improve dirinya, nggak bisa bergaul dengan yang lain. Yang aku kesel tuh kayak gitu. Jadi kayak masa iya hanya karena ini aku terbatas, aku pengen explore semuanya gitu loh. Jadi mulai lulus aku mulai kayak baca-baca, mulai kayak memperdalam. Makanya aku ikut beginian tuh, aku pengen paham gitu loh dari sudut pandang kalian yang mungkin udah eh, yang udah bukan kalian apa, sorry kurang sopan. Eh, dari sudut pandang bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang udah berkecimpung lama, udah menanggulangi lama, dengan pengalaman sebegitu banyaknya, aku pengen membandingkan dengan kenyataan aku sebagai apa yang aku rasain selama ini. Jadi istilahnya aku nih eh, ini loh, aku hasil kalian dan aku pengen ngeliat, oh ya ternyata mereka udah se-improve ini, udah sejauh ini. Ternyata misalnya aku bisa jadi karena aku hasil kalian, aku bisa ngeliat mungkin kurangnya di mana. Jadi mungkin aku bisa di lain waktu, di lain kesempatan aku bakal bisa memberi masukan dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pao. Oh, terima kasih banyak ya. Ini apa Oh, makasih, rasanya Pau. terharu dan bangga banget gitu dengan apa yang tadi Fau udah ceritain gitu ya. Semua yang apa Fau sampaikan tuh kayak di satu sisi seperti angin segar, tapi di sisi lain juga seperti tamparan buat kita yang selama ini apa bekerja dan katanya bekerja untuk anak dengan HIV. Em, Terima kasih Fao sudah berjuang sampai hari ini. Tadi saya mencoba membayangkan botol-botol dan kotak-kotak obat yang ada di dalam lemari itu dan saya bisa bisa membayangkan gitu apa yang Fao rasakan dan um, mewakili Aliansi Nasional untuk Anak dengan HIV, kami mau ajak Fao nanti bergabung gitu ya untuk bisa apa sharing dan juga bahkan mungkin bisa jadi contoh nanti buat teman-temannya, buat adik-adiknya yang lain atau bahkan untuk kakak-kakak yang udah remaja yang umurnya udah jauh lebih tua dari Fao tapi mungkin tadi kayak udah bosan minum obat dan apa bersyukur banget bisa kenal sama Fao dan dengar cerita Fao
sore hari ini nggak nyangka banget gitu ya bisa bisa dengar semua itu. Makasih banyak, Val. Tetap semangat ya, Val ya. Dan ini ya meng-highlight juga bahwa memang itu suka dukanya gitu ya. Tentu aja ada fase di mana dia down dan tentu tidak mudah menghadapinya. Tapi ternyata Fao punya cara sendiri gitu untuk deal dengan situasi itu. Itu luar biasa sih. Apa salut banget Fao. Jadi jangan ini ya, jangan patah semangat. Meskipun mungkin di kedepannya akan juga menghadapi dan ketemu sama orang-orang yang mungkin ya tadi kurang pengetahuan, kurang ilmu soal HIV, sehingga mungkin dia dengan mudahnya akan ya menjudge kamu gitu ya, tapi ya keep going lah, jangan berhenti dan jangan patah semangat. Kita ini ya, aduh jadi ini momen ini. Thank you banget bisa dapat sharing dari Fao gitu ya. Bapak Ibu di sini juga sepertinya ini juga gitu banyak dapat gambaran dari apa yang Fao sharing. Terakhir mungkin ini ada satu pertanyaan dari Kak Mueng ya dari Gempita gitu ya. Mungkin Kak Mueng mau menyampaikan pertanyaannya gitu sebelum satu pertanyaan terakhir kali ya Kak ini sebelum kita. Iya, iya, iya. Kedengaran suaranya halo, Kak. Hai, Kak Mueng, kedengeran suaranya? Nah, mohon maaf nanti Kak kalau misalnya ini refreshnya Agak kurang putus. ini. Nah, jadi, Halo? Ya, iya, halo, halo. Mohon oke. maaf kalau nanti suaranya Mbak ini karena device-nya nggak mendukung. Oh, oke, oke. Jadi aku mulai dari eh, apa ya? Tadi melihat cerita-ceritanya kembali lagi, apalagi pada saat ini ya, sudah sampai 2024. Tadi aku dengar dari Kak Natasha itu data dari sejak 2024 itu ya. Eh, tingkat untuk tertularnya anak itu kebanyakan dari ibu. Suaranya agak putus-putus kamu, Eng. Oh Tadi iya ya. Nah, tingkat dari tingkat penularannya itu dari anak dari ibu ya, ibu ke anak itu lebih ini ya, lebih meningkat ya, lebih tinggi iya. daripada perilaku berisiko. Heeh. Nah, kita ini kan bukan sampai tahap ini ya. Aku lebih pada fokus pada kembali lagi kita ke pencegahan sebenarnya. Oke. Pencegahan kita perkuat ya. Pencegahan kita perkuat agar tidak ada lagi ini. Untuk yang tadi tak tahu, tak tahu berikutnya. Apalagi apa ya sekarang ya, kita kan udah tahu ya untuk kita yang udah berstatus khusus cara pelajaran gimana untuk membuat proses itu ada apa ya yang segala macamnya bahasa begitu lah ya. Itu harus kita perkuat lagi, ditambah satu ada informasi yang baru, mungkin baru ya saya lihat ya, ada 2 hari ini turun pemerintah mungkin Kak Natasha atau semua yang di sini udah tahu atau belum, itu ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. 2 hari ini sedang dibahas, udah ditandatangani itu penyediaan alat kontrasepsi buat anak dan remaja. Nanti bisa di search. Jadi di situ saya bangga sekaligus ini wow, ini kejutan ini. Bisa sambil research itu PP Peraturan Pemerintah 28 tahun 2004 pasal 103. Nah, di situ ada deteksi, ada screening, ada pengobatan, ada bentar saya lihat, ada screening, ada pengobatan, rehabilitasi, kontrol pengadaan alat kontrasepsi. Jadi ada aturan pengadaan alat kontrasepsi nanti. Mungkin ini yang tadi saya bilang pencegahan itu mungkin pemerintah mendorong. Nah, untuk pengobatannya nanti mungkin bisa masuk sini.
Silakan nanti kalau saya ini saya bagi informasi aja ya. Eh, nah ini juga baru saya dapat, saya bakal nonton berita ya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi eh, apa ya, jalan yang bagus lah buat kita. Pemerintah udah mulai terbuka matanya. Nah, jadi untuk pengobatan kan bisa masuk ke ARV yang sangat dibutuhkan ya. Karena pemerintah udah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah di mana dia bisa menyediakan alat penyediaan alat kontrasepsi bagi Oke, usia remaja dan pelajar. Itu oke. aja dari saya. Eh, eh, eh. Mari kita memperkuat Sampai- pencegahannya. Itu Ya, aja. Terima kasih. makasih Pak Mueng. Agak putus-putus suaranya, tapi ini yang saya tangkap gitu ya. Mungkin tadi Bapak Ibu juga sempat bertanya-tanya karena agak putus-putus dan kurang terdengar. Tapi yang Iya, iya, iya. Pak Mueng meng-highlight ini Kak, soal pencegahan berarti ya. Pencegahannya seperti apa sehingga jangan sampai ada anak yang mungkin bisa mengalami lagi nih apa yang Faul alami gitu ya. Ada apa namanya baik harus minum ARV, kemudian juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu kali ya. Jadi ada penguatan dari pencegahan gitu. Dan tadi menyambung ternyata ada ya PP yang baru terkait dengan ada apa namanya kebijakan untuk bisa remaja untuk mengakses alat kontrasepsi kalau nggak salah itu sepertinya poinnya dari Kak Mueng. Mungkin dari Kak Tasya ada mau ditanggapi dulu Kak? Iya, kamu yang apa? Saya juga baru dengar nih ya tadi begitu kamu yang sampaikan, saya langsung coba cari tadi PP tahun nomor 28 tahun 2024 tadi pasal 103. Nah, tapi sebelum ke situ tadi terkait dengan bahwa memang sebagian besar tadi data yang saya sampaikan dan data yang pernah saya baca anak yang tadi di bawah 10 tahun itu lebih dari 90% itu adalah yang lahir dari ibu dengan HIV. Kemudian kira-kira mana yang harus diperkuat gitu ya. Saya tidak pernah mau melihat bahwa kita harus mendahulukan sesuatu kemudian meninggalkan yang lain gitu ya. Dalam artian ini harus berjalan bersamaan gitu. Anak-anak yang sudah hidup dengan HIV itu harus ditreat dengan pengobatan yang optimal, dengan yang terbaik. Sementara pencegahan juga harus tetap dilaksanakan gitu ya. Kemudian menjadi ranah siapakah pencegahan itu menjadi ranah semua orang gitu ya. Bukan hanya menjadi ranahnya Kementerian Kesehatan saja atau Ikatan Perempuan Positif Indonesia saja gitu atau um, kementerian tertentu saja gitu ya. Tapi kemudian edukasi tentang HIV ini termasuk tadi kalau kita menyambung ke si peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 terkait dengan edukasi kontrasepsi untuk warga berencana itu juga sebenarnya punya kaitan yang cukup erat gitu ya walaupun kontroversinya mungkin nanti terkait dengan masa iya disediakan kontrasepsi untuk pelajar gitu ya karena itu kan biasanya karena kesimpang siuran berita yang kemudian cuma sepotong-sepotong tanpa dibahas lebih lanjut, kemudian langsung heboh di masyarakat, padahal tidak ada turunan dari pasalnya nanti apa, penjelasannya apa, sejauh mana dikasih tahu. Karena jangankan untuk pelajar program dulu pencegahan, dulu ketika Bunaf masih di KPAN, bahkan ketika Bunaf jadi Menteri Kesehatan pun mengkampanyekan terkait dengan kondom, pencegahan 5 kali pencegahan itu tuh sudah diributin sama semua orang gitu kan. Padahal ya kita tahu kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang paling ampuh gitu ya untuk mencegah kehamilan dan juga untuk mencegah transmisi HIV gitu ya. Sehingga betul tadi memang bahwa pencegahan dari penularan bukan dari ibu saja ya, karena tanggung jawab pencegahan supaya anak tidak terinfeksi HIV nggak boleh kita bebankan hanya kepada ibu, tapi kepada orang tuanya gitu ya. Artinya ada kesadaran dari ayah dan ibu atau laki-laki dan perempuan yang kemudian memutuskan untuk mempunyai anak gitu ya, untuk mencegah supaya baik mereka sendiri misalnya dulu jangan terkena HIV, kalaupun misalnya sudah keburu kena HIV, mereka mengikuti pengobatan dulu sehingga tidak menularkan kepada anaknya gitu ya. Kalau misalnya ternyata udah keburu ketularan, ya
tanggung jawabnya adalah untuk mencari pengobatan gitu ya supaya anaknya dan orang tuanya pun bisa tetap hidup sehat. Terkait dengan peraturan pemerintah tadi nomor 28, saya rasa ke depan akan banyak diskusi-diskusi yang akan dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan kontroversi pasal ini gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, semoga ini sedikit banyak memberi peluang gitu ya untuk adanya edukasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang lebih uh, formal gitu ya di lingkungan pendidikan, karena selama ini kan itu mungkin asalnya dari ada komunitas yang kemudian masuk dan kemudian menjelaskan gitu, jadi sifatnya tidak diatur di dalam undang-undang. Ketika ini masuk nanti semoga ini menjadi tadi pintu masuk untuk teman-teman yang bekerja di isu kesehatan reproduksi gitu ya untuk bisa menjelaskan memasukkan isu terkait dengan pencegahan penularan HIV, kemudian pencegahan perilaku berisiko kepada remaja dan mungkin tadi usia sekolah gitu ya, sehingga bisa ada banyak jalan gitu ya untuk upaya menurunkan atau semoga nanti suatu hari Indonesia mencapai nol eliminasi gitu ya, eliminasi HIV kepada eliminasi HIV kepada anak gitu ya. Tidak ada lagi anak yang terlahir dengan HIV di Indonesia. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Kak Mueng tadi. Semoga bisa menjawab gitu ya. Makasih Kak Mueng untuk informasinya. Terima kasih Kak Tasya. Diskusi hari ini menarik sekali ya. Kita membahas satu kompleksitas gitu topik dari sebuah pengobatan ARV gitu ya. Terkesan simple tapi ternyata rantainya panjang sekali, banyak sekali dinamika di dalamnya gitu ya. Dan tadi kita kebetulan bisa juga dapat sharing dari VAU yang menjalani pengobatan gitu ya. Jadi tentunya kita bisa dapat gambaran nih bagaimana dinamika mereka, bagaimana dinamika anak-anak dengan dan HIV ketika dia menjalani, ketika mereka harus menjalani pengobatan. Jadi senang sekali kita bisa berdiskusi tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih Mbak Tasya untuk berkenan gitu ya menjadi narasumber pada hari ini. Dan Bapak dan Ibu jangan lupa kita masih akan ada diskusi lagi di 2 minggu ke depan gitu ya. Berarti di tanggal 20 Agustus. Jadi nanti kita akan share juga gitu ya link Zoom-nya dan juga topik apa dinantikan aja ya. Nanti kita akan broadcast juga ke jaringan supaya teman-teman bisa bergabung lagi di diskusi kultural berikutnya.